hal-hal yang basic bagaimana teman-teman bisa memulai latihan beban dengan benar. Ya, jadi itu yang paling penting di situ. Kenapa? Karena kalau misalnya kita mau menaikkan massa otot, kuncinya adalah hanya kita melakukan latihan beban. Ya, seperti Mas Tio sudah katakan, ya kalau teman-temannya sudah yang ketika F, ya. Nah, jadi latihan beban adalah satu-satunya cara untuk kita menggemukkan badan, ya, karena teman-teman udah pasti nggak mau balik karbo lagi kan. Nah, jadi udah pasti pilihannya hanya ada di latihan beban. Nah, jadi sekarang bagaimana cara latihan beban yang benar? Nah, disinilah aku mau sharing ya teman-teman bagaimana konsep-konsep dasar latihan beban yang benar supaya tidak cedera nantinya. Apa? Karena kalau misalnya nanti beban masih ringan, mungkin nggak ada masalah. Tapi nanti kalau misalnya bebannya makin berat, ya, kemudian formnya salah, nah itu akan membuat potensi cedera makin besar. Nah, disitulah teman-teman harus punya formasi atau bentuk gerakan yang benar supaya kita juga bisa belajar gitu ya, maksudnya untuk nanti bebannya pada saat meningkat itu akan aman ya. Nah, itu yang paling penting. Jadi artinya begini, karena banyak orang-orang yang kemudian mengalami cedera, terutama apa di bagian namanya punggung belakang atau lower back. Nah, itu makanya kenapa ada namanya cedera namanya low back pain. Nah, kenapa low back pain bisa terjadi? Karena biasanya rata-rata low back pain terjadi karena membungkuknya begini, yang melengkung. Nah, ini teman-teman yang nanti harus belajar bagaimana bisa membungkuk tapi lurus ya. Posisi membungkuk ini harus lurus punggungnya. Nah, cara-cara ini yang teman-teman harus pelajari dan harus bisa. Kenapa? Karena nanti banyak sekali gerakan-gerakan ya, terutama gerakan menggunakan dumbbell itu harus bisa melakukan melawan gravitasi ya, melawan gravitasi. Oke, sebentar. Ada yang aku lupa. Bentar ya, pause dulu videonya sebentar ya. Oke. Oke, sorry, kita lanjut ya. Nah, jadi uh, formasi bentuk gerakan dasar ya, inilah yang teman-teman harus pelajari ya. Kenapa? Karena kalau formasi bentuk dasar adalah apalagi teman-teman yang masih menggunakan dumbbell itu gerakannya adalah harus melawan gravitasi ya. Gravitasi itu gimana? Dari bawah ke atas ya. Jadi kalau misalnya kita punya dumbbell ya, kalau teman-teman baru punya dumbbell ya, semua gerakan itu adalah harus dari bawah ke atas ya, bawah ke atas ya. Jadi nggak ada gerakan dumbbell tuh yang begini, nggak ada ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti ada latihan yang bentuk yang begini ya, horizontal, itu nggak ada. Semua bentuk gerakan latihan dumbbell itu adalah vertikal ya, dari bawah ke atas ya. Makanya konsep dari teman-teman untuk bisa membungkuk ya, tapi punggung lurus. Nah, ini yang teman-teman harus bisa belajar. Ya, kenapa? Karena dengan konsep membungkuk tapi lurus itu akan membuat lower back ini akan aman ya. Banyak sekali cedera terjadi karena mereka tidak bisa melakukan bungkuk dengan benar, kemudian bebannya sudah berat. Nah, contoh banyak cedera terjadi adalah mengangkat galon. Ya, kalau teman-teman yang di rumah ada galon, ya, itu kan galon 19 kilo beratnya ya. Jadi kalau kita mengangkatnya membungkuk seperti ini, nah ini kalau saya ngangkat gini nih, nah lower back pain di sini, nah ini akan terjadi cedera. Ya, makanya banyak cedera HNP ya, lumbar ya, terutama bagian pinggang ini atau low back pain itu terjadi kebanyakan salah gerakan ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, beberapa tips ya buat teman-teman yang memang serius untuk mau menaikkan massa otot adalah yang pertama ya, teman-teman harus bisa untuk mengasup protein lebih banyak ya, itu yang penting ya. Jadi teman-teman harus bisa mengasup protein lebih banyak. Jadi
Berapa banyak protein yang teman-teman perlu asup, itu ukurannya kalau bisa mencapai 100 gram per hari ya proteinnya. Ya. Nah, kenapa? Karena standar protein saja minimalnya itu untuk wanita 46 gram per hari, pria 56 gram per hari tanpa olahraga beban. Nah, pada saat teman-teman sudah melakukan olahraga beban, ya latihan beban untuk menaikkan massa otot, berarti harus ada spare lagi ya di atas dari yang 46 sama 56 tadi. Untuk apa? Untuk sebagai bahan bakunya untuk menaikkan massa otot. Nah, itu yang paling penting ya. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi dengan misalnya gluconeogenesis, mungkin nanti convert menjadi gula dan sebagainya, nggak perlu khawatir. Kenapa? Karena proses gluconeogenesis, apalagi converting menjadi gula, itu adalah demand driven. Jadi artinya semua proses itu adalah kebutuhan tubuh. Kalau misalnya, dan kebutuhan tubuh itu ya memang ada untuk misalnya otak ya masih butuh sekitar 20%-an ya kalau nggak salah itu glukosa. Kemudian sel darah merah, kemudian sel saraf tepi itu butuh glukosa juga. Nah, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena itu bukan converting semuanya menjadi glukosa di tubuh, tidak. Ya, jadi bahan baku untuk menaikkan massa otot itu ada di protein, bukan di lemak. Ya, nah jadi kalau misalnya teman-teman masih menambah lemak, nah sekarang switching. Ya, konversinya adalah teman-teman fokusnya bagaimana mengasup protein setiap hari, itu targetnya 100 gram ya setiap hari. Nah, kenapa? Karena itu bahan bakunya. Nah, cara bagaimana bisa menaikkan asupan real food protein yang kita asup adalah kalau bisa mendekati refillnya mendekati setelah selesai latihan beban. Nah, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi misalnya kalau teman-teman bisa atur misalnya refillnya jam 12 ya, refillnya jam 12, teman-teman misalnya bisa atur workout ya, misalnya mungkin latihannya jam 10. Ini kalau bisa diatur. Kalau misalnya teman bekerja, mungkin workoutnya pagi, kemudian refillnya siang, ya nggak masalah juga. Ya, bukan berarti tidak terjadi. Tapi kuncinya adalah semakin dekat refill setelah selesai latihan beban, yang pertama akan memicu namanya nutrient timing untuk segera terjadi namanya muscle protein synthesis. Yang kedua adalah adanya rasa lapar, yang bisa membuat men-trigger teman-teman bisa mengasup protein lebih banyak. Nah, kenapa? Karena kalau kita sebagai KF warrior, ya sebagai keto warrior, kita udah gampang sekali kuat puasa. Ya, kemarin aku baru selesaikan wave 3 ya, totalnya sampai 77 jam ya nggak makan, ya nggak ada masalah gitu ya. Kuat-kuat aja gitu. Tapi sekarang kalau misalnya teman-teman mau menaikkan massa otot, memang harus ada protein yang masuk. Nah, itu kuncinya. Ya, jadi kita kuat puasa, tapi kita juga harus kuat untuk bisa mengasup protein dalam rangka untuk menaikkan massa otot. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus berani ya, dan nggak perlu khawatir masalah gluconeogenesis. Selama teman-teman sudah mulai melakukan olahraga, ya itu akan menjadi bahan baku untuk menaikkan massa otot kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah, udah semua, Om Yandri? Masih ada yang belum? Oke, lanjut ya. Bagi Pois, selamat bergabung. Bagi teman-teman yang baru bergabung, ya. Nah, berapa tips yang lain? Yang pertama, ya pre-workout drink. Ya, teman-teman boleh minum kopi, black coffee kayak biasa, ya, pakai garam, ya. Kemudian Visio boleh, ya. Tetapi setelah selesai latihan beban atau BBC ya, BBC Bulletproof Coffee. Tapi setelah selesai latihan beban, ya kalau bisa jangan minum Visio atau butter ya atau BBC ya, kopi hitam aja nggak ada masalah. Kenapa? Karena kalau kita pakai Visio dan butter itu akan menimbulkan rasa kenyang. Nah, sedangkan kita selesai latihan beban kita pengennya ada rasa lapar gitu ya teman-teman ya. Nah, kenapa kalau Visio sebelum latihan beban boleh? Karena Visio itu salah satunya untuk bisa meningkatkan power juga. Nah, jadi kalau teman-teman kemarin melihat aku workout 77 jam ya, 75 jam sampai 77 jam nggak makan, tapi tetap bisa kuat, salah satunya boostingnya ada di Visio juga, ya gitu. Nah, itu yang paling penting. Ya. Nah, kemudian jangan lupa minum. Ya, jadi teman-teman sekarang siapin ya minumnya. Yuk, yang belum ada minum, diambil minumnya, air putih. Harus ponari nggak? Nggak harus ponari. Ya, kalau bisa ada ponari, ada cuka apanya bagus. Tapi yang paling penting adalah air putih, ya, kemudian ada garam, ya. Kita bicara garam di sini bukan garam meja ya, teman-teman ya. Kita bicara adalah garam di sini adalah garam krosok atau garam Himalaya, ya. Oke. Nah, kenapa garam? Karena sodium itu sangat penting sekali untuk membangun massa otot, dan kemudian sodium
membantu semua asupan penyerapan nutrisi asam amino ke dalam sel otot itu dibantu sama sodium juga, ya. Nah, jadi elektrolit itu sangat penting, ya. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya kita sebagai kategori, kita akan sangat mudah untuk depletion air, ya. Dehidrasi itu akan sangat mudah. Nah, kalau kita dehidrasi, banyak air yang keluar, maka banyak elektrolit yang keluar juga, ya, dari tubuh kita, terutama garam. Nah, ini yang paling penting, ya. Makanya kenapa banyak kategori atau kategori yang oleng, misalnya gitu, ya, atau kepala berat, misalnya seperti itu. Ya itu tadi, karena kita memang akan gampang keluar cairan, ya gitu ya. Jadi teman-teman tidak boleh malas minum, ya. Sehari itu minimal 3 liter. Ya, kalau aku sendiri, ya, sebelum, selama, dan setelah latihan, ya, sebelum, selama, dan setelah latihan, ada 3 fase, ya. Nah, itu aku sendiri bisa menghabiskan 3 liter sendiri itu, ya, sebelum, selama, dan sesudah latihan, ya gitu ya. Nah, tapi tergantung teman-teman. Pokoknya nanti kalau sudah mulai latihan, misalnya ganti antar set dan sebagainya, minum, ya. Ganti gerakan, minum lagi. Nah, itu yang dibiasakan. Jadi supaya apa? Supaya kita tetap hidrasi terus, ya. Airnya tetap ada terus. Nah, sehingga potensi untuk dehidrasi itu bisa berkurang kalau kita masuk cairan tetap secara kontinu, ya. Jadi jangan nunggu aus dulu, ya teman-teman, ya. Nah, kalau nunggu aus biasanya itu sudah telat. Ya, kenapa? Karena aus itu sudah benar-benar, misalnya apalagi aus banget dan sebagainya, itu akan kelihatan ya kita udah tubuh kita sebenarnya udah telat. Nah, jadi bagaimana caranya supaya teman-teman bisa mengasup cairan itu secara kontinu, ya. Nah, jadi targetkan minimal setiap hari itu 3 liter, ya teman-teman, ya. Nah, kalau misalnya bisa lebih, jauh lebih bagus, ya, kalau lebih seperti itu. Oke, nanti selama sesi bagi teman-teman ada yang mau bertanya, boleh, ya, langsung buka mic-nya, nanti langsung tanya, ya, gitu ya teman-teman, ya, nggak ada masalah, ya. Tapi sekarang pada saat sesi mulai latihan, ya teman-teman harus di off dulu, ya, mic-nya, ya, jadi supaya kita bisa konsentrasi semuanya. Dan videonya on, ya. Kalau yang nggak on, aku nggak bisa koreksi nih, terutama yang bagi yang baru, ya. Buat teman-teman yang baru bergabung, ya, nanti tujuannya adalah kenapa video on bisa dikoreksi. Kalau mau pakai 2 device boleh, ya, misalnya yang satu di sisi depan, mungkin satu di samping, karena nanti mungkin ada beberapa postur yang nanti aku koreksi, ya, kalau lebih seperti itu. Oke, ya, sebelum mulai kita minum dulu sebentar, ya, disiapin minumnya. Oke, minumnya disiapin, ya. Oke, ya, sebelum mulai kita pemanasan dulu, ya teman-teman, ya. Yuk, diri semuanya, yuk kita pemanasan. Tangan ke atas dulu, ya, dikataskan, tahan di atas, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian turunkan, turun ke bawah, tahan, punggung lurus, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, putar baunya, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, arah baliknya, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian begini, rentangkan, 1, oke, 2, oke, 3, oke, 4, oke, 5. Ya, kemudian tahan, ya, kanan ke kiri, tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, satu lagi, kiri kanan, tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, putar pinggangnya 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, arah baliknya 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian tahan kakinya, angkat ke atas. Yuk, tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, satu lagi, tahan, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pergelangan kakinya, ya, goyang-goyang sama tangan. Oke. Nah,
Nah, ini semua untuk melemaskan ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini pemanasan singkat, kalau nanti teman-teman udah mulai lebih serius lagi, gitu ya, udah mulai banyak gerakannya dan sebagainya, mungkin pemanasannya bisa lebih berat, apalagi tergantung dari bagian otot mana yang dilatih. Nah, yang kuajarkan hari ini adalah full body workout, artinya semua otot dari atas sampai bawah. Ya, nah kalau misalnya teman-teman nanti mau dalam hal prakteknya, bisa per bagian otot tubuh ya, kalau misalnya mau semua juga nggak apa-apa, tapi itu namanya full body workout ya gitu. Nah, untuk memulai nanti teman-teman dalam seminggu itu waktunya adalah 3 kali saja ya, seminggu 3 kali. Sebentar, ada Mega, oke Mega. Nah, seminggu 3 kali ya. Nah, jadi jangan digeber ya, jangan geber. Nah, untuk dumbbell yang pertama kali untuk wanita 1 kilo udah cukup ya. Kalau misalnya nggak ada dumbbell, boleh pakai botol mineral seperti ini. Ya, ini kalau full ini kan 1,5 liter ya. Itu 1,5 kilo ya. Untuk wanita udah lumayan ya gitu. Jadi untuk wanita jangan mulai bagian pertama kali ya. Nah, jangan mulai langsung 3 kilo, 4 kilo nanti terlalu berat. Ya, untuk pria 4 sampai 5 kilo ya. Nah, itu udah cukup sekali untuk kita memulai latihan dumbbellnya ya. Nanti alternatif lain apa? Resistance band seperti ini. Nanti aku jelasin apa bedanya dumbbell dan resistance band ya. Tapi sekarang kita gunakan dumbbell dulu. Oke? Nah, di dalam tubuh kita ada 600 lebih macam otot. Jadi sangat banyak sekali. Ya, jadi lebih dari 600 macam otot yang ada di tubuh kita yang bisa kita latih. Nah, pembagiannya adalah otot-ototnya yang pertama adalah otot bahu, ya, yang di atas nih. Nah, ini otot bahu, ya, bahu depan, samping, belakang. Nah, kemudian otot dada, ya, kemudian otot lengan, ya, mulai dari tricep, kemudian bicep, forearm, ya, kemudian otot core di sini, ya, core ini termasuk abs, ya, dan glutes. Kemudian otot punggung, ya, punggung ini besar sekali ya. Kalau misalnya aku flex begini, ini dari atas sampai bawah. Nah, itu otot punggung. Ada namanya otot sayap di sini, ya, itu juga besar juga. Ya, jadi otot punggung itu besar sekali. Ya, kemudian terakhir adalah otot lower body, ya, bawah. Ya, jadi mulai dari glutes, kemudian kaki, ya, paha depan, paha belakang, paha depan quadriceps, paha belakang hamstring, kemudian otot calf, otot betis, ya. Nah, itu pembagian utamanya. Nah, jadi nanti bagaimana teman-teman bisa melatihnya, nah ini belajar, ya, per bagian, gitu ya. Jadi supaya teman-teman paham, nah supaya di kelas basic ini adalah memahami cara kerja, bagian tubuh mana yang digerakkan, kemudian otot mana yang bekerja, itu intinya. Ya, jadi kalau misalnya kita sudah melakukan atau gerakan dengan benar, nah itu yang paling penting. Jadi kalau gerakan sudah benar, atau bagian tubuh mana yang kita kontraksikan, itu akan bagus sekali otot yang akan berkontraksinya dari situ. Nah, gitu ya. Dan kemudian yang paling penting adalah mind muscle connection. Jadi bagaimana fokus otot kita pada saat kita melatih. Ya, gitu yang paling penting. Jadi kalau bisa teman-teman latihan di depan cermin, itu akan lebih bagus. Atau mungkin ada handphone, ya, nyalain mode selfie-nya supaya kita bisa mengerti gitu ya potensi dari kesalahan, ya, bentuk gerakan udah benar atau belum dan sebagainya, sehingga teman-teman bisa paham, ya, gitu ya. Oke, yuk kita mulai. Yang pertama, bentar, minum dulu ya. Mau kita jangan malas untuk minum ya. Jadi kuncinya bukan hanya air putih, tapi harus ada garamnya, ya. Oke, yang pertama adalah kita latihan otot bahu. Ya, nah itu tadi aku bilang, ini bahu nih, ya, ini bahu depan, bahu samping, kemudian bahu belakang. Nah, ini ada jendol ya di belakang. Nah, itu bahu belakang, ya. Namanya otot deltoid, ya. Anterior deltoid depan, lateral deltoid, posterior deltoid. Nah, 3 otot ini harus dilatih, ya. Gerakannya adalah sederhananya, itu adalah yang pertama kalau otot bahu depan adalah gerakan untuk membuang ke depan. Oke. Yang ke samping, otot bawah samping membuangnya ke samping. Oke. Yang ke belakang, ya sama membuang ke samping, tapi kita harus bungkuk. Nah, gini ya. Nah, bungkuk, kemudian baru buang samping. Bungkuk, buang samping. Oke. Jadi, kalau kita pakai dumbbell, ya lihat dulu ya, teman-teman ya. Jangan lakukan dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya buang gerakan ke depan, otot bawah depan, 1, oke. Jadi, jangan gunakan body momentum, ya. Jadi jangan begini nih, ya. Badannya diam ya. Nah, jadi fokus adalah membuang pergelangan tangannya, ya. Jadi membuang pergelangan tangan kita. Oke. Ya lihat ya. 1, oke. 2. Nah, kemudian ada namanya tempo.
ya, atau namanya time under tension, TUT. Ya, time under tension juga penting. Jadi teman-teman harus belajar jangan buru-buru, ya, gitu. Jadi ada gerakan namanya konsentrik, ya, gerakan positif, gerakan memulai, kemudian gerakan negatif, ya, eksentrik atau gerakan mengakhiri. Nah, jadi temponya adalah 1 detik ke atas, 1 detik memulai, 1 detik mengakhiri, ya. Jadi jangan setengah detik terlalu cepat, ya. Jadi kalau misalnya gerakannya ke depan tadi, ya, ini 1 detik, 1, oke, ya, 2, nah, gitu ya. Nah, masih banyak ada warrior yang salah, ya. Kenapa? Karena gerakannya cepat-cepat nih. Nah, 1, 2, nah, akan lebih maksimal kalau temponya terjaga, ya, kalau begitu ya. Nah, kemudian berapa repetisi? Repetisinya yang untuk awal teman-teman baru mulai itu 8 repetisi, ya, 8 repetisi dengan 3 set. Kemudian jeda antar set itu 3 menit. Gitu ya, teman-teman ya. Aku ulangin 8 repetisi dengan 3 set aja untuk di awal, ya. Kurang lebih seperti ya, teman-teman ya. Oke. Yuk, kita mulai angkat dumbbellnya. Yuk, ambil dumbbellnya. Kita mulai untuk nanti kok koreksi sama yang teman-teman yang baru. Ya, kita mulai untuk bawa depan. Tadi aku udah contohkan ya. Ya, untuk bawa depan. Oke, lihat dulu ya, teman-teman ya. Bawa depan, buang depan. Oke, 90 derajatnya nggak usah tinggi-tinggi ya. 1, oke, 2, 3, nah gitu ya. Yuk, ke depan, mulai. Yuk, sambil aku koreksi. Ya, mulai ya. Sambil aku cek. Oke, terutama yang baru ya. Oke, Om Muhammad ya. Aku panggil Muhammad ya. Mbak Evalin yuk. Mbak Evalin. Buang ke depan, Mbak Evalin. Oke, videonya freeze nih. Oke, sebentar ya. Oke, bentar. Ya, benar. Mbak Isa. Yuk, Mbak Isa. Ya, Mbak Ratna benar. Oke, pelan ya Mbak Ratna. Mbak Luis, oke. Mbak Adel. Oh, Mbak Adel video nggak on ya? Oke, nggak apa-apa Mbak Adel. Oke, yuk Mbak Isa. Ya. Oke. Oke, sebentar ya, tonton ya. Oke, sebentar. Ini aku koneksiku bagus. Sebentar ya. Oke, bentar. Oh, teman-teman ya. Aku sorry. Bentar, di stop dulu. Sorry, aku ada koneksi bentar. Lanjut. Tadi Mbak Ratna udah ya. Ya, kita lanjut lagi ya. Tadi yang belum siapa ini? Oke, Mbak Ratian. Kalau jarang jadi paksain ya, Mbak Ratian ya. Kalau jarang jangan dipaksakan ya. Oke, Mbak Hidayani, ya ke depan ya. Buang ke depan. Yuk, Mbak Hidayani. Tadi Mbak Evalin dah. Ya, oke, Mbak Evalin udah kelihatan nih. Yuk, Mbak Evalin. Oke, ya. Jangan tinggi-tinggi ya, Mbak Evalin ya. Oke, 90 derajat aja ya, benar. Ya, temponya Mbak Hidayani, oke. Om Muhammad tadi udah ya. Oke, Muhammad udah benar ya. Oke, tadi Mbak Hidayani udah oke. Mbak Retan nggak apa-apa 2. Ya, Mbak Isa, ya udah benar Mbak Isa. Ya, benar Mbak Isa ya. Oke, sip. Yuk, kita masuk ke yang samping ya. Yuk, yang samping, ingat fokusnya membuang ya. Jadi buang samping. 1, ya, 2, ya, dan nggak usah tinggi-tinggi ya. 1, ya, 2, gitu ya. Yuk, mulai. Yuk, tonton yang baru. Yuk, buang samping. Ya, Mbak Isa, ya benar tempo ya. Jangan terlalu cepat, juga jangan terlalu lama. Ya, Bu Widi. Mbak Nino, yuk, Mbak Nino semangat yuk, Mbak Nino. Ya, oke, Mbak Ratna. Ya, Om Mamat. Ya, ya, sip, Om Mamat, sip, bagus. Mbak Evalin, nggak usah terlalu tinggi, Mbak. Ya, segini aja. Ya, nggak usah terlalu gini, nanti otot bahunya terlalu gini. Iya, sip, Mbak Evalin. Mbak Hidayani, ya. Mbak Luis, oke. Ya, Mbak Ratna bisa nggak? Kalau masih jarum, jangan lepasin Mbak Ratna ya. Oke. Mbak Nunung, yuk, Mbak Nunung. Kelihatan nih? Yuk, samping. Oke. Iya, benar. Oke, sip. Mbak Luis sudah. Tadi udah semua ya. Oke. Yuk, sekarang terakhir. Ya, teman-teman terakhir.
Terakhir kita tahan. Ya, yuk kita coba ya. Tahan ya. Oke, kita mulai sama-sama. Yuk, 1, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Lepas. Ya, berasa ya? Ada yang pegel ya? Nah, itu namanya otot bahu samping. Ya, yang berasa pegel. Nah, jadi berarti benar. Ya, jadi kalau kita begini, gerakannya memang adalah untuk mengaktifasi otot bahu samping. Oke? Nah, sekarang kewajarkan ada namanya gerakan ya, aktivasinya bahu depan sama bahu samping satu barengan. Nah, itu namanya gerakan Arnold Press ya. Jadi gerakannya begini, teman-teman. Startingnya begini ya, kemudian diputar ke atas. 1, turun. Oke, gini ya mulainya. Naikin ke atas, putar, turun lagi. Oke, supaya kelihatan ya, gini. Naikin ke atas. Oke, turun. Ya, naikin ke atas, turun. Nah, jadi kalau dari samping, ya, ingat diam ya. Naikin ke atas, turun. Bisa ya? Oke ya? Yuk, diputar tapi. Yuk, kita lakukan. Yuk, mulai. Udah aku cek. Ya, Om Muhammad. Iya, betul. Mbak Evelyn, gambarnya nggak bergerak. Kayaknya nggak ada masalah sih di aku. Oke, sebentar. Aku bisa lihat semua sih, Mbak. Oke ya. Yuk, Mbak Ratna. Oke, Mbak Evelyn coba keluar terus masuk lagi coba. Dicoba dulu, Mbak. Ya, kalau aku sih kayaknya koneksiku nggak apa-apa. Oke, Mbak Evelyn keluar dulu, coba masuk lagi. Ya, takutnya Mbak Evelyn ada koneksinya juga. Mbak Hidayani, oke, ya benar diputar ya. Gini, putar ke atas. Ya, ya Mbak Nunung. Ya, benar. Iya, sip, diputar ya. Gitu nyampe ke atas, putar. Iya, Bu Idi benar. Iya, Mbak Nino. Oke, gini, Mbak. Gini, naikin ke atas. Ya, jadi putar nih. Ini, naikin ke atas. Oke, gini, naikin ke atas. Oke, nah gitu ya. Iya. Oke. Iya. Ya, benar, Mbak Kalian benar. Sip. Mbak Nunung, ya benar, Mbak Nunung udah ya. Mbak Ratna udah. Bu Idi udah. Oke. Oke, sip. Mbak Aisyah, Mbak Aisyah. Bisa, Mbak? Oke. Mbak Aisyah coba kameranya agak ke atasin, Mbak. Aku nggak bisa kelihatan, Mbak. Coba kameranya Mbak Aisyah coba atur. Atau Mbak Aisyah agak jauhan. Ya. Karena aku nggak bisa lihat. Nah, mundur lagi. Ya, benar. Sip. Oke. Ya. Nah, udah. Atau agak dinaikkan dikit, Mbak Aisyah. Kalau mau bisa, ya. Oke ya, teman-teman ya. Nah, itu untuk bahu depan sama samping. Nah, sekarang kita untuk bahu belakang, ya. Namanya rear duck fly, ya. Jadi begini, ya, bungkuk, ya mau lututnya bengkok atau lurus sama aja. Yang penting harus bisa bungkuk, ya. Harus bisa begini dan punggung lurus, ya. Jadi jangan begini ya. Nah, jadi harus tegak lurus, begini, ya, atau bengkok nggak masalah. Oke. Kemudian buang samping, 1. Oke, 2. Jadi kalau depan ini 1. Oke, 2. Oke, 3. Ya, gitu ya. Oke, yuk langsung. Ya, bungkuknya lurus ya. Yuk sambil aku lihat. Mbak Isa bagus. Ya, Mbak Isa bagus bungkuknya. Mbak Isa sampai bawahnya lepas aja, Mbak. Di bawahnya lepas aja. Jadi jangan maju ke depan. Ya, jadi dumbbellnya teman-teman ya, lepasin di bawah ya. Lepasin di bawah sampai di bawah, lepasin. Ya, gantungin di bawah, ya. Ya, benar Mbak Isa, gitu. Sip. Mbak Nino, ya, gantungin Mbak. Di bawah. Ya, benar Mbak Nino. Yuk, Bu Widi. Ya, benar Bu Widi. Marana. Sip, bagus Marana. Om Muhammad. Yuk. Oke. Om Muhammad coba diangkat, Mbak. Om. Sampingnya. Ya. Oke, kalau keberatan nggak apa-apa, Om. Mbak Evelyn benar ya? Mbak Evelyn benar? Ya, sip, bagus. Mbak Hidayani, nah bagus, punggungnya lurus ya. Oke. Mbak Is, oke. Mbak Ratian, oke. Mbak Nunung yuk, Mbak Nunung. Ya. Oke, sip semua. Ya. Nah, teman-teman ya. Oke, secara overall bagus ya. Teman-teman secara semuanya bagus. Yang kuncinya yang paling utama adalah punggung lurus ya, teman-teman ya. Nah, tadi masih ada yang banyak, ininya begini, jangan. Jadi, ininya gantungin aja. Jadi konsep kita latihan dumbbell tidak ada
gerakan yang kita majukan begini nih, nggak ada. Ya, semua kalau posisi membungkuk, dumbbell ini harus lepas. Ya, begini. Ya, ini, oke, ini ya gerakannya. Jadi harus digantung. Jadi tidak boleh ada yang kita majukan begini nih, nggak ada nih gerakannya, nggak ada. Ya, jadi semuanya harus gantung ke bawah. Nah, gitu ya. Oke. Coach, boleh nanya, Coach? Boleh. Yuk, siapa? Itu tadi ngangkatnya apakah harus berusaha maksimal 90 derajat atau semampunya? Semampunya. Ya, kalau misalnya jadi gini. Kalau kayak tadi kayaknya Om Muhammad bebannya berapa ya? Kayak tadi berapa ya? 5 kilo ada lebih? Enggak, saya 1 kilo. Agak susah kan? Nah, kalau misalnya agak susah, ya bisa namanya partial rep. Ya, tapi hasilnya tidak semaksimal kalau bisa full rep. Nah, gitu. Ya, Mbak ya. Nah, kalau misalnya masih berat, tadi misalnya Mbak Ida ini agak berat, berarti memang yang pertama, ini kan teman-teman masih banyak yang pemula ya. Nah, jadi jangan dipaksakan. Ya, jadi kalau misalnya yang baru kuatnya nggak sampai 9 derajat, nggak masalah. Ya, tapi alternatifnya kurangin bebannya. Nah, gitu. Jadi supaya sekarang yang di awal adalah teman-teman belajar formasinya supaya lengkap dulu. Ya, gerakannya, repetisinya harus full. Namanya range of motion, ya, ROM. Nah, jadi range of motion-nya harus full. Nah, ini yang teman-teman harus belajar dulu. Jadi kalau misalnya kayak begini masih berat, nah berarti keberatan bebannya, berarti harus dikurangi. Gitu ya bedanya nih ya. Gitu. Ya, nah, jadi misalnya gini, mau pakai ini dulu nggak apa-apa. Misalnya ada tumbler yang lebih kecil, ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kita belajar dulu. Jadi artinya buat teman-teman yang masih baru, ya, kalau teman-teman yang KF atau yang baru mulai keto dulu di awal, kan teman-teman juga harus ada adaptasi ya. Nah sama, otot juga sama. Kalau teman-teman yang baru mulai, ya itu ada proses adaptasinya. Ya, jadi tidak akan langsung teman-teman langsung kuat, gitu nggak akan. Ya teman-teman yang tadi misalnya mungkin ngangkat begini terlalu berat ya, kita nggak bisa begini berarti bebannya berat, kurangin bebannya. Yang penting sekarang kita belajar adalah full range of motion-nya. Nah jadi gerakannya full. Nah jadi begini. Nah sama kayak misalnya yang turun tadi begini ya untuk bahu belakang. Nah ini begini sampai atas. Nah kenapa bahu itu tidak boleh sampai begini? Salah satunya adalah bahu juga salah satunya rentan cedera. Nah jadi kalau kita begini terlalu tekanan di sini ya di bahu, di lutut bahunya. Ya gitu ya Mbak Ina nih ya. Jelas ya? Oke. Bisa ganti beban yang lebih ringan Mbak kalau memang keberatan, jadi jangan dipaksakan. Oke? Ya, kita masuk ke otot berikutnya, minum dulu ya. Minum dulu ya. Pak Ebi, mau tanya boleh ya? Kalau pas lagi gerakan, Ya. Itu kepala, posisi kepala ya, saya sendiri tuh sering merasa kayak nggak enak di bagian leher. Apakah karena posisi kepala atau leher saya itu pada waktu melakukan gerakan itu nggak tepat gitu? Bisa nggak dikasih tahu bagi tadi setiap misalnya pas lagi ke depan, di samping gitu, itu posisi Kepalanya kepala bagian mana? Kepalanya bagian mana Mbak Evalin ya? Tadi nanya Mbak Evalin ya? Ya, saya yang tanya. Maksud saya setiap kali gerakan, misalnya tadi menunduk posisi kepala itu, misalnya kan kadang-kadang kita karena menanggung beban di tangan kita kayak mau menahan juga gitu di leher kita, sehingga saya seringkali merasa nggak enak di leher saya gitu. Oke. Nah jadi yang pertama ya Mbak Evalin bebannya berapa sih? Dumbbellnya berapa kilo Mbak? Saya sih udah pernah coba 2 sih ya, sebenarnya saya udah 2, tapi ini barusan ini 1 yang saya pegang 1. Nah, yang pertama memang otot leher jangan terlalu di stretching ya. Jadi harus relax juga ya kepala. Jadi kalau misalnya kepala kita terlalu stretch ya, jadi artinya juga tegang. Nah itu juga memang nggak bagus gitu ya. Nah kuncinya adalah kita dalam latihan beban tidak boleh ada satupun yang rasa nyeri. Ya itu yang nggak boleh gitu ya. Nah jadi kalau misalnya nyeri ya, kita bicara nyeri ya gitu ya. Nah jadi kalau misalnya masih ada nyeri berarti mungkin masih ada gerakan yang salah atau memang mungkin pemanasannya kurang lama. Nah mungkin bisa juga, atau memang bebannya masih terlalu berat untuk di awal Mbak gitu. Nah kalau misalnya tadi Mbak Evalin bilang bebannya 1 kilo, mungkin kalau misalnya ada botol aqua ya 600 ml nggak apa-apa, coba pakai yang itu dulu ya, takutnya bebannya keberatan Mbak, takutnya gitu ya. Jadi
supaya bisa lebih konsentrasi yang beban lebih ringan dulu. Yang sekarang kita belajar adalah supaya formasi gerakannya benar dulu, itu yang paling penting. Gitu ya, Mbak ya. Oke, harusnya tidak ada nyeri, harusnya. Kecuali memang ada penyakit tertentu, ya. Kayak misalnya teman-teman yang mungkin ada HNP, ya, HNP di cervical, ya, di sini. Nah, itu bisa. Ya, ada beberapa gerakan yang memang kemudian nyeri di leher. Itu namanya HNP cervical, karena HNP biasanya cervical kemudian ada di lumbar. Ya, cervical di leher. Nah, takutnya kalau misalnya Mbak Evelyn seperti itu, takutnya mungkin apakah ada HNP cervical atau enggak. Harusnya kalau misalnya tidak ada penyakit HNP cervical, sebenarnya nggak ada masalah di leher. Harusnya. Ya, gitu ya Mbak ya. Nah, kalau mungkin kita coba, mungkin bebannya lebih ringan aja Mbak. Coba, mungkin kalau ada botol yang lebih ringan atau tumbler, ya 500 ml, nggak apa-apa pakai itu dulu. Ya, yang sekarang yang penting kita belajar gerakan, bentuk gerakan dulu yang hari ini. Ya, oke. Yuk, kita masuk berikutnya ya. Udah minum ya. Yuk, lanjut lagi. Ya, sekarang kita latihannya adalah otot dada. Ya, otot dada di sini. Yaitu ada otot dada depan. Ya, oke. Kalau tadi aku jelasin yang apa namanya, dumbbell ya. Nah, ada alternatif lain adalah untuk resistant band namanya. Nah, jadi kalau resistant band ini tidak harus dari bawah ke atas. Ya, resistant band bisa horizontal. Nah, itu kelebihannya dari resistant band. Nah, jadi kalau misalnya kita dengan hanya dumbbell itu semua harus dari bawah ke atas. Harus dari bawah ke atas. Nggak bisa, tidak ada alternatif lain. Tapi kalau resistant band itu kita bisa gerakan lain. Contoh ya, kalau misalnya otot bahu belakang, nih contohnya, ya, otot bahu belakang, ya. Kalau tadi kan samping, ya, samping bisa sama. Nah, kalau otot bahu belakang salah satunya dengan kalau pakai karet itu kita bisa latihan bentuknya begini. Nah, ini namanya rear fly. Nah, ini ya. Nah, jadi kita bisa sambil berdiri, ya, tidak harus posisi dari bawah ke atas. Nah, jadi kalau pakai dumbbell memang harus seperti itu. Ya, oke. Yuk, sekarang kita masuk ke otot dada. Ya, otot dada itu ada 3 bagian, ya, dada atas, tengah, sama bawah. Tapi kita konsentrasi untuk dada tengah. Ya, dada tengah itu sebenarnya akan melatih juga dada atas sama dada bawah. Nah, otot dada yang paling penting aku sekarang ngajarin buat teman-teman pemula adalah harus bisa latihan push up. Ya, nah push up harus bisa. Nah, gimana push up? Ya, untuk pemula. Ya, untuk pemula. Oke, sebentar. Ya, Mbak Evelyn baru masuk lagi. Oke, push up untuk pemula. Ya, teman-teman push up pemula. Ya, teman-teman bisa lakukan dengan dengkul. Ya, jadi begini naik. Oke, dengkul ya, tonton ya. Nah, jadi posisinya kalau teman-teman gini, ya, dengkul, ya, posisinya begini. Oke, kemudian turun. Nah, kakinya disilang aja begini. Ya. Nah, yang paling penting adalah bokong dengan pundak harus turun barengan. Gini, satu. Kalau belum bisa turun sampai bawah, nggak apa-apa. Ya, sepertiga dulu. Oke. Nah, jangan begini ya. Nah, jadi bokongnya juga harus ikut turun. Satu. Oke. 2. Nah, pokoknya jangan begini nih. Bukan. Ya. Bokongnya ikut turun bareng. 1. Kalau pemula turun sepertiga aja. Ya, begini dulu. Oke. Nah, kalau yang udah nanti full, baru begini. Ya, tapi buat teman-teman yang baru, ya, buat teman-teman yang baru, latihannya dari dengkul dulu. Oke? Kita latihan turun sepertiga ya, pakai dengkul. Yuk, kita coba. Ya, teman-teman harus bisa belajar nih. Pusat. Oke, kalau dengkulnya sakit, tatakin bantal, boleh. Ya, tatakin bantal. Ya, kalau misalnya di sini dengkulnya agak nyeri nempel ke lantai, ya, tatakin bantal boleh. Ya, oke. Yuk, dilatih, Mbak Hidayani. Oke, oh Muhammad mantep nih, udah bisa, ya full. Mantap Om, gerakannya, sip. Lebarnya segini ya, lebarnya sebahu tangannya, ya. Lebarnya segini, oke. Oke, Mbak Evelyn. Gini Mbak Evelyn. Gini, ya. Naik, ya kakinya begini. Oke, lurus, ini lurus ya. Bokong lurus gini, ya turun. 1. Oke. 2, ya. Yang bagus bisa begini, ya. Oke. Tapi kalau belum kuat begini full, ya, turun sepertiga dulu. Nah, gitu. Ya. Oke, yuk. Mbak Hidayah tadi udah benar. Oke,
Iya, sepertiga dulu, Mbak. Ya, sepertiga dulu. Oke, sebentar. Sebentar dulu ya, sebentar dulu, Mbak. Taruh. Oke, yuk lanjut. Tadi yang belum siapa ya? Mbak Evalin, yuk, Mbak Evalin. Oke, ada matras. Iya, benar, Mbak. Iya, iya, turun benar, naikin. Nah, tapi bukan gitu, Mbak. Jadi lurus. Jadi lurus, tangannya gini. Nih, Mbak Evalin letakkan lagi. Oke, gini. Nah, posisinya gini nih. Ya, jangan begini. Ya, tangannya juga jangan ke depan. Tangannya harus lurus. Nah, tegak lurus begini. Oke, 1, 2. Nah, oke, yuk. Oke, sebentar aku cek yang lain dulu ya. Mbak Nunung udah bisa, Mbak Nunung? Iya, Mbak Nunung. Oke, wah Mbak Nunung bagus nih. Mantap Mbak Nunung. Ya, sip, gitu ya Mbak Nunung ya. Oke, sip, bagus Mbak Nunung. Iya, Mbak Evalin kalau belum bisa, nah tangannya agak maju lagi, Mbak. Agak ke depan lagi. Ya, lurusin. Ya, nah, turun, tapi turun, bukan gitu. Turun bareng. Nah, naikin lagi. Ya, nah tapi bokong jangan naik, Mbak. Bokongnya jangan naik. Bokongnya tetap begini. Nah, jadi kalau secara sudut begini nih, tetap begini nih. Gini, naik. Gini, naik. Nah, benar. Ya, gitu. Bokongnya jangan terlalu naik lagi. Turun, ya. Naik lagi. Nah, betul. Turun. Ya, naik lagi. Ya, sip. Gitu ya, Mbak Evalin ya. Tapi sudut tangannya, Mbak Evalin, lihat aku dulu. Sudut tangannya kalau bisa lurus, jangan begini. Ini sudut ya. Sudut tangan ini kalau bisa lurus. Nah, jangan begini. Ya. Tapi udah bagus, Mbak. Nanti latih lagi ya. Oke. Oke, sip. Yang baru Mbak Hidayah nih bisa? Oke. Ya, turun. Naik. Iya. Oke. Sip. Ya, kalau belum bisa sampai bawah nggak apa-apa Mbak Hidayah. Yang penting formasinya begini ya. Nah, jadi turunnya barengan. Nah, ini yang paling penting ya. Sinkronisasi antara bokong kemudian dengan pundak. Ya. Oke. Ya, Mbak Ratian, oke, Mbak Is. Om Muhammad tadi udah bisa ya? Ya, mantap. Ya, sip. Kalau Muhammad udah bisa full. Cakep, Om. Keren, Om. Mbak Isa, bisa Mbak Isa? Bokongnya masih belum, Mbak. Bokongnya belum bisa sinkron, Mbak Isa. Iya. Jadi harus bisa sinkron sama bokongnya ya. Oke. Mbak Nino. Nah, Mbak Nino bokong masih belum bisa nih. Iya, Mbak Nino. Sinkronin, Mbak. Nah, Mbak Nino masih belum. Ini, Mbak. Nanti sinkronin pelan-pelan. Oke. Itu versi pertama ya. Nah, versi pertama. Yang kedua, versinya. Pakai kursi. Kalau di kursi, bisa pakai kursi. Oke, yang pertama, pakai dengkul. Yang kedua, pakai kursi. Oke. Ya, posisinya begini. Ya. Turun, naik. Turun, naik. Ya. Posisinya begini ya. Ini lurus. Sebenarnya ini untuk dada bawah kenanya, tapi nggak apa-apa. Buat teman-teman yang belajar pusat, bisa pakai kursi. Kalau pakai dengkul, agak sulit. Ya. Pakai kursi, mungkin akan lebih mudah. Ya. Tapi harus begini, lurus. Ya. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Naik. Nah, gitu. Ya, kalau nggak ada kursi nggak apa-apa. Tapi mestinya, kalau teman-teman ada kursi, bisa latihannya mulai dengan pakai kursi atau tadi pakai dengkul. Ya. Oke, ya Mbak Evalin. Nah, oke, Mbak Evalin gini. Nah, Mbak Evalin harus belajar pada saat naiknya, bokongnya harus sejajar pundak. Nah, itu harus dilatih pakai video selfie ya. Nah, itu harus dilatih terus. Nah, gitu. Turunnya udah benar, tapi naiknya kalau Mbak Evalin memang pasti bokongnya naik dulu. Nah, jadi kalau pusat, bokong sama pundak pokoknya harus lurus. Ya, jadi barengan nih. Jadi kalau pusat nih secara gerakan begini nih, turun, naik. Nah, ini ibaratnya ini bokong, ini pundak, ya. Nah, ini harus barengan nih turunnya. 1,
2. Nah, gitu. Jadi bukan begini. Nah, atau bukan begini terus bokongnya naik dulu, bukan. Nah, bukan gitu ya, teman-teman ya. Oke. Ya, kalau nggak ada kursi nggak apa-apa ya. Kalau ada kursi nggak apa-apa. Kalau ada kursi nanti, oke, Mbak Ratna, mau coba yuk, Mbak Ratna. Ya, sip. Ya, Om Muhammad. Ya, oke, sip, nggak apa-apa, Om Muhammad. Ya, bagus, Mbak Ratna, boleh. Ya. Oke, sip, Mbak Ratna ya. Mantap nih. Mbak Isa, bisa Mbak Isa? Ya, Mbak Nino jangan paksain, Mbak. Kalau bahu ada nyeri jangan paksain ya, Mbak Nino ya. Oke, Mbak Isa masih PR ya. Bokongnya sama pundak ya, Mbak Isa. Ya, harus latih terus ya, Mbak. Pakai kursi. Oke? Ya, Mbak ya. Jadi, Mbak Isa gini ya. Nah, ini bokongnya Mbak Isa. Ini masih begini. Nah, jadi pada saat turun ini bentuknya gini terus nih. Ya. Nah, jadi belum bisa sinkron. Nah, jadi yang harus dilatih adalah Mbak Isa begini, ini begini, lurus, bokong sama pundak, turun. Naik, turun. Naik. Nah, jadi memang untuk pemula PR-nya utamanya adalah mensinkronkan ya, sinkronkan bokong dengan pundak ya. Gini. Oke, turun. Nah, jadi bokongnya ini bokong nih. Jadi bukan begini nih. Nah, bukan. Ya, turunnya barengan. 1 ya. Kalau belum bisa sampai bawah gini ya, nggak apa-apa. Oke. Tapi turun, tapi pokoknya gerakannya bukan begini. Ya. Atau kalau tadi Mbak Evalin koreksi ya, Mbak Evalin ya. Kalau Mbak Evalin tadi turunnya udah bagus, ya. Tapi kemudian bokongnya duluan naik. Nah, jadi buat teman-teman masih pemula, oke, Mbak Nunung. Nah, iya, Mbak Nunung. Nah, bagus Mbak Nunung. Oke, sip. Iya. Nah, jadi PR-nya gitu ya, teman-teman ya, buat pemula ya. Nah, jadi PR-nya adalah mensinkronkan bokong sama pundak. Nah, kenapa sekarang aku menganjurkan untuk teman-teman belajar di push up? Karena push up salah satu gerakan yang multi joint. Jadi banyak persendian dan banyak otot. Jadi push up ini akan gerakannya utama dada, ya, kemudian di sini bawah depan, ya, sama tricep, nih tricep. Nah, kemudian karena menggunakan beban tubuh, walaupun pakai misalnya hanya pakai dengkul, itu mungkin kurang lebih sekitar 40%, 50%. Ya, bebannya lumayan berat. Nah, makanya memang aku ajarkan di awal tahapnya adalah turunnya sepertiga dulu. Ya, nggak perlu turun full. Ya, bagi yang pemula. Kalau tadi kayak misalnya Muhammad, kayaknya kan udah bisa, bagus. Ya, keren Om. Ya, Raisa gitu ya. Ya. Tanya Coach. Ya. Itu posisi dengkul itu sejajar dengan bahu atau maksudnya apa rapat kedua kakinya? Atau ada jarak antara kaki kanan sama kaki kiri? Ada jarak. Jadi kalau misalnya kaki selebar bahu aja, Mbak. Selebar bahu. Selebar bahu. Ya. Tangan kalau pakai kursi berarti selebar kursi aja. Nah, tapi kalau misalnya tadi yang pakai dengkul, lebarnya selebar bahu. Gini. Kalau kursi mau nggak mau kita selebar kursi kan, tapi kan rata-rata kursi lebarnya juga sepantat kita kan. Nah, jadi gini. Ya, gitu. Waktu tunaikan suatu berat ada di tangan. Betul. Nah, makanya kuncinya di push up itu adalah memang di tangan, karena di sini. Ya, karena kita ngelatih di sini. Ya, di bagian dada. Nah, makanya konsentrasinya pada saat naik, Mbak Evalin bukan bokongnya naik, bukan. Nah, makanya tapi bokong harus ngikut dengan pundak. Nah, gitu. Jadi, cara menselaraskannya, mensinkronkannya gimana? Memang harus pakai video selfie. Nah, itu harus dilatih ya, Mbak ya. Gitu ya. Nah, jadi bagi yang baru permula, memang ini PR dulu ya. Nah, tapi nanti kalau misalnya udah bisa, pelan-pelan, perlahan, berarti terus tiap hari nggak apa-apa, tapi turun sepertiga aja, nggak perlu turun full, setengah, ya nggak perlu turun setengah, bahkan sepertiga aja, ya sepertiga. Nah, itu untuk membuat formasinya betul dulu. Nah, gitu ya, teman-teman ya, jelas ya. Oke, yuk minum dulu sebelum lanjut ke otot berikutnya. Yuk minum dulu ya. Yuk minum dulu. Izin bertanya, Coach. Yuk, silakan. Untuk push up ini repetisinya berapa ya? Oh, repetisi. Repetisi di awal nggak apa-apa untuk yang pemula ya. Untuk pemula pokoknya standar aja. Untuk pemula 8. Ya, 8 repetisi. Tapi nanti kalau buat teman-teman yang ini nanya siapa ya? Muhammad ya? Muhammad. Ya, Coach. Nah, kalau Muhammad tadi kan udah bisa tuh push up-nya. Nah, gini, kalau untuk yang udah bisa,
latih repetisi set pertama, latih sekuatnya. Nah, berapa banyak kuatnya repetisi set pertama, ya. Nah, nanti baru drop set aja menurun. Nah, targeting misalnya 3 atau 4 set. Ya, kalau tadi aku lihat kan Muhammad udah bagus tuh form push up-nya, gitu kan. Nah, tinggal dilatih repetisinya. Jadi kalau misalnya full, ya targeting sampai 50. Untuk yang udah bisa ya, kayak misalnya Muhammad ya, yang udah bisa ya Muhammad ya. Jadi harus latih repetisi pertama dulu langsung, ya full, langsung semua, ya. Kalau bisa sampai 50 bagus, ya. Untuk tahap di awal 30, ya. Untuk tahap awal 30, Baik. ya set pertama. Jadi kuncinya latih di set pertama, kejar di 30, ya. Oke, baik. Terima kasih, Coach. Lihat Zoominar yang dok kita bisa set pertama 30, cewek. Ya. Jadi cowok jangan mau kalah ya. Oke. Siap. Oke, sip. Gitu ya teman-teman yang baru ya, harus belajar. Yuk, kita lanjut lagi ke tahap berikutnya. Oke, bentar dulu ya. Oke, yuk kita lanjut berikutnya. Ya, dada udah. Ya, sekarang kita latih otot lengan. Ya, lengan ada otot tricep. Ya, ini tricep nih yang kelihatan. Ya, ini yang duluan. Lateral head. Kemudian tricep ini long head dan medial head. Ya, kemudian bicep. Ya, ini bicep. Ya, di sini. Ya, bicep. Kemudian forearm. Ya, forearm ini di sini nih. Ya, forearm. Ya. Nah, latihan pertama untuk lengan adalah latihan namanya curl. Oke, latihan curl ya seperti ini. Ya, kalau ini menaikkan gini. Oke, turun. Nah, ini namanya bicep. Ya, jadi bentuk gerakannya gini. Sikunya diam ya. Siku diam, badan tegak ya. Jangan bungkuk, ingat. Pokoknya jangan bungkuk ya. Ya, harus badan tegak. Ya, kemudian naikkan. 1. Oke. 2 sampai atas ya. Turun. 3. Oke. Nah, bedanya sama hammer curl adalah bentuknya. Ya, kalau bicep begini, kalau hammer begini. Ya, hammer curl 1, 2, sama ya, bentuknya sama. 3, cuma bedanya adalah di formasinya begini. Ini satu begini, satu begini. Oke, yuk kita mulai sama-sama ya. Ya, untuk bicep dulu ya. Bicep begini ya, pergelangannya begini untuk bicep. Yuk, mulai. Yuk, Maisa. Iya, sih benar Maisa. Perlahan, Mbak. Jangan cepet-cepet, Mbak. Iya, perlahan, Mbak. Iya, sip. Jangan cepat-cepat ya, Mbak Evalin. Iya, benar, Mbak. Iya, ada tempo ya. Ingat, tempo. Ya. Oke, Mbak Wis. Mbak Ratian. Aku fokusin baru dulu ya. Om Muhammad. Ya, bagus, Om. Jangan gunakan momentum tubuh. Sikunya diam. Yuk. Mbak Nunung. Oke, Mbak Nunung. Sip. Oke, Mbak Hidayani. Iya, benar. Mbak Hidayani benar. Bu Widi. Iya, Bu. Bagus. Mbak Wis, oke. Mbak Ratna. Iya, Mbak Ratna. Sip. Oke. Mbak Nino. Iya, mantap, Mbak. Ya, pokoknya asal jangan ada nyeri ya, Mbak. Kalau masih ada nyeri, stop dulu ya, bagian itu ya, Mbak. Oke, sip. Yuk, ganti hammer. Hammer curl, begini. Ya, pegangannya gini. Tadi begini, bicep, nih sekarang gini. Ya, naikkan. 1. Oke. Begini. Iya, sip. Yuk, Mbak Aisyah. Oke. Iya, benar. Om Muhammad. Oke. Ya, Babe, aku skip ya, Be. Babe, mantap, Be. Ya, sip, Be. Oke, Mbak Nunung. Mbak Hidayani. Mbak Nino yuk, Mbak Nino. Iya, sip. Sampai atas ya. Mbak Evalin, oke, udah benar. Mbak Wis, oke. Mbak Ratian, oke. Mbak Ratna. Iya, sip. Bu Widi. Bu Widi jangan goyang badannya. Masih momentum tubuh, Bu. Diam, tangan. Fokusnya di tangan, Bu. Iya, sip. Oke, gitu ya. Sip. Yuk, sekarang kita masuk ke tricep. Ya, tadi bicep sama forearm. Sekarang masuk ke tricep. Oke.
tricep gerakannya adalah namanya yang pertama, tricep kickback, ya, untuk otot nih lateral, ya, kelihatan ya yang menonjol. Nah, untuk tricep lateral kita harus bungkukin. Ini tarik sikunya, tendang belakang. Oke, tendang belakang. Sikunya diam nih, lihat ya, lihat sikunya ya. Sikunya diam ke atas, tendang belakang, namanya tricep kickback, ya. Kalau dari depan begini, tendang belakang. Oke, tendang belakang. Oke, yuk, langsung, ya. Mbak Isa, oke, punggung lurus ya. Ya, Mbak Evelyn. Iya, benar Mbak Evelyn. Iya, siku diam ya, siku diam di atas, Mbak. Mbak Is, siku diam. Mbak Ratna? Iya, mantap, Mbak Ratna bagus. Sip. Mbak Hidayani, sikunya diam, Mbak. Sikunya jangan turun ya. Nah, sikunya naik di atas tetap. Iya. Iya, sikunya tendang belakang. Pergelangan tendang belakang. Iya. Bu Widi? Iya, benar, Bu. Oke. Ya, gitu ya. Om Muhammad bisa, Om? Iya, sip. Mantap, Om Muhammad. Babeh, mantap. Iya, Maratna benar ya. Udah ya. Oke, sip. Ya, tricep kickback udah ya. Yuk, sekarang kita lanjut namanya extension. Nah, extension dari sini aja nih. Ya. Extension gini ya. Gini naikin ke atas. 1 2 oke. 3 ya, jadi kalau dari samping oke, gini ya teman-teman ya. Naikin ke atas. 1 2 3. Nah, gitu ya. Yuk. Ya, langsung. Ya, Mbak Isa. Oke, Mbak. Iya. Ke belakangin, Mbak. Jadi bukan turunnya aja, gini. Kalau bisa, sikunya masih rapat. Jadi fokusnya ke belakang. Jadi bukan begini. Jadi bukan turunnya begini. Nah, sikunya begini, naikin. Jadi sikunya tetap nih. Ya, teman-teman kalau bisa sikunya tetap. Ya, bukan begini. Ya, gini, naikin. Jadi kalau dari sini, begini. Nah, jadi sikunya kalau bisa rapat. Ya, Mbak Hidayani. Ya. Ya, Mbak Evelyn. Ya, sip. Mbak Evelyn keren. Bagus. Mbak Is. Oke. Mbak Nino. Ya, Mbak. Nah, Mbak Nino kalau bisa sikunya rapat, Mbak. Tetap fokus naikin ke atas. Nah, gini. Ya, Mbak. Oke. Nah, mantap, Mbak. Ya, Mbak Hidayani udah oke. Mbak Nunung. Sip, Mbak Nunung bagus. Ya. Om Muhammad. Iya, Om. Sip. Ya. Mbak Ratna. Oke, bagus. Oke, mantap. Mbak Hidayani udah oke ya. Bu Widi yuk, Bu Widi. Ya, bagus Bu Widi. Mbak Isa udah oke, Mbak. Fokusnya dirapetin ya, Mbak. Ya, sikunya tetap rapat. Jadi jangan ngebuka. Nah, gini. Oke. Gini. Ya, Mbak Isa. Nah, sip. Iya. Oke. Oke ya. Oke, sip. Udah. Jadi otot lengan udah. Yuk, kita minum dulu sebelum lanjut ke gerakan berikutnya. Oke, gerakan berikutnya adalah kita latih otot back. Ya, latih otot back. Ya, otot back adalah otot punggung. Nah, kalau otot punggung itu gerakannya adalah semua gerakannya adalah menarik. Ya, jadi semua gerakannya adalah bentuknya gerakan menarik. Ya, menarik begini. Nah, konsep dasar dari latihan punggung adalah salah satunya row. Ya, row begini. Nah, tapi karena kita menggunakan dumbbell, kita nggak bisa begini. Ya, nggak bisa horizontal. Ya, gimana caranya row-nya? Ya, jadi begini, teman-teman. Oke, punggung lurus ya. Oke, turun. Oke, kemudian tarik siku. Turun lagi, tarik lagi sikunya. Jadi kalau dari depan, kayak begini, tarik siku, turun. Tarik sikunya rapat, bukan begini ya. Jadi nariknya bukan begini ya. Nah, sikunya rapat. 1, 2, oke. Siku yang dinaikin. Punggung lurus, 1.
2. Yuk. Yuk, teman-teman. Oke, Mbak Isa gantungin. Jadi pas di bawah digantung. Jadi jangan didorong ke depan. Ya, benar Mbak Isa. Pelan-pelan. Ada temponya Mbak Isa. Ya, perlahan Mbak. Nah, benar. Perlahan lagi Mbak Isa. Ya, sip. Nah, siku ya Mbak Isa ya. Oke, Om Ahmad. Iya, mantap Om. Sip. Temponya bagus. Ya, kalau mau satu-satu boleh. Ya, tapi kalau kita mau fokus 2, langsung 2 kayak tadi. Babe, makin mantap ya. Yuk, Mbak Nunung. Oke. Sip. Mbak Nunung keren. Mbak Ratian. Ya, makin bagus Mbak Ratian. Mbak Is. Ya, Mbak Is, siku ya. Mbak Is masih kurang, masih belum benar nih. Siku yang naik, Mbak. Siku yang naik ya, Mbak. Oke. Mbak Evalin. Iya, sip. Bagus, Mbak. Ya, kayak gitu ya, Mbak ya. Sip. Oke. Bu ini nggak kelihatan. Yuk, Mbak Ratna. Ah, bagus, Mbak. Sip. Ya. Perlahan ya, Mbak. Mbak Ratna perlahan ya. Jangan terlalu cepat ya. Oke. Mbak Hida ini. Oke, bagus Mbak Hida ini. Iya, sip tempo ya. Yuk, Mbak Nini yuk. Mbak Nino. Ya, perlahan aja, Mbak. Temponya, Mbak. Nah, oke. Iya, benar, Mbak. Siku ya, siku naikin. Ya, benar. Bu Widi. Iya, benar Bu Widi. Sip. Lepasin. Nah, jadi pokoknya kuncinya kalau dumbbell, begitu di bawah, lepasin. Ya. Oke, udah ya. Udah semua ya. Mantap. Oke, ini sekarang aku kasih lihat untuk gerakan latihan row, tapi pakai resistance band. Nah, jadi kalau kita pakai resistance band, variabelnya lebih banyak. Kenapa? Karena kita bisa lakukan dengan horizontal. Ya. Jadi begini. Ya. Nah, ini kalau misalnya row pakai tali, kita bisa naik. Ya. Kayak gini. Nah, ya. Jadi langsung. Nah, gitu. Jadi bedanya dengan apa namanya? Apa tadi? Row ya, dengan pakai dumbbell ada seperti itu. Jadi kita bisa formasinya kita bisa lakukan sambil berdiri. Nah, gitu ya. Jadi variabelnya kalau pakai resistance band akan bisa lebih variatif. Ya, nanti akan di-share ya bentuk gerakan kalau misalnya pakai resistance band. Jadi akan lebih banyak. Oke, nah jadi konsep dari latihan apa namanya untuk tote bag adalah menarik ya. Tapi karena kita hanya pakai dumbbell ya, variasinya memang hanya dari bawah ke atas, dari bawah ke atas. Nah, kalau misalnya dengan pakai resistance band itu kan bisa ada tahanannya ya. Jadi di sini ada tahanannya nih. Nah, ini bisa kalau di pintu bisa taruh di atas ya. Bisa taruh di bawah. Nah, variabelnya bisa lebih banyak. Ya, kalau seperti itu. Oke, yuk sekarang kita masuk back punggung udah. Ya, sekarang kita masuk ke otot core. Oke, otot core ini. Nah, jadi kalau teman-teman yang mau latih kayak misalnya mau six pack dan sebagainya, nah itu kuncinya bukan hanya di latihan abs, tapi di core. Ya, salah satunya adalah yang utama di core. Jadi menguatkan otot core itu juga akan menguatkan otot abs juga. Nah, jadi kalau yang sekarang aku ngajarin buat teman-teman basic adalah ngeplank. Nah, itu ngeplank sederhana ya, tapi bisa mengaktifasi otot core dengan bagus. Ya, jadi ngeplank gimana? Sederhana ya, teman-teman ya. Ngeplank. Oke. Nah, ini oke. Nah, udah. Diam aja nih. Ya, bokongnya naik, ya, jangan turun gini, jangan naik, ya. Kemudian diam. Ya, tahan. Berapa lama? Nah, siku sejajar, ya. Siku sejajar. Baik, biar lebih kelihatan. Nah, oke, ya, naik bokongnya, siku sejajar, ya, jangan begini juga, ya, naik, jajar gini, tahan, udah ini tahan. Nah, ini akan melatih otot core, ya, tahan seberapa kuat. Nah, kalau masih belum kuat, nggak apa-apa lepas, oke. Nah, coba lagi, istirahat 3 menit, kemudian naikkan lagi, oke, tahan sampai kuat, ya. 1, 2, berapa detik. Nah, jadi mainnya adalah durasi. Oke? Yuk. Oke. Nah, Mbak Evelyn keren nih. Posisinya. Keren, Mbak. Ya. Mbak Evelyn bagus. Sip, keren. Oke, Mbak Isa. Tahan. Kalau udah nggak kuat, nggak apa-apa. Lepas. Ya. Oke, Mbak Nunung. Mantap. Ya, Mbak Hidani keren. Mbak Ratna. Yuk. Nah, tahan. Bokongnya sejajar sama pundak. Ya, bokong sama pundak sejajar.
Ya, Om Muhammad bagus. Ya, Babe mantap. Mbak Nino, Bu Widi ya, tahan. Oke. Iya, sip. Perhatian. Perhatian bokong masih ketinggian loh, Mbak. Agak turun lagi, Mbak. Ya. Oke. Mbak Isa, udah bagus, Mbak. Kayak tapi bokongnya agak turun lagi deh, Mbak. Masih kurang sejajar. Turunin lagi, Mbak, coba. Ya, gitu. Ya. Oke. Sip ya. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi latihan plank adalah mainnya di durasi. Ya, jadi langsung satu set. Ya, kuatnya berapa lama. Jadi nggak perlu main langsung ada set kedua, set ketiga, nggak perlu sebenarnya. Tapi kalau mau dilakukan, nggak masalah juga. Ya, tapi kalau misalnya mau lebih maksimal, hasilnya ya kuatkan durasi pertama, durasi set pertama, kuatnya berapa lama, istirahat 3 detik, 3 detik maaf, 3 menit, ya, kemudian coba lagi kalau mau ngulang. Ya, tapi tidak harus. Tapi plank bisa dilakukan setiap hari, boleh. Ya, jadi misalnya pagi hari ya untuk memulai aktivitas, ya itu ngeplank salah satu yang paling bagus juga, gitu ya. Nah, jadi misalnya mau sambil berjemur juga nggak masalah di luar, ya itu juga bagus. Ya, intinya adalah kuncinya plank itu adalah latihannya adalah di durasi, ya durasi. Jadi bukan mindsetnya perbanyak, bukan. Ya, tapi kalau mau latih dengan set kedua, set ketiga nggak ada masalah juga, ya nggak ada masalah. Bukan berarti salah ya, bukan. Ya, tapi akan lebih bagus, dia akan menguatkan lebih ke arah dia main durasi. Ya, jadi semakin kuat durasinya, akan semakin kuat otot core. Nah, itu kuncinya. Ya, oke? Gitu ya, teman-teman ya. Yuk, minum dulu yuk. Minum yuk. Oke, ya terakhir, yaitu kita main di lower body, ya otot bawah, ya ini banyak banget, otot paha depan, paha belakang, sama betis, ya sama bokong. Nah, jadi kalau teman-teman yang kemarin sudah itu udah KF, kemudian bokongnya jadi keras, udah tepos, ya kenapa? Karena lemaknya udah banyak hilang. Jadi sekarang kita gantikan dengan otot glutes namanya ya, kalau untuk otot bokong. Nah, jadi bentuk gerakan ya latihan untuk yang lower body yang paling dahsyat adalah squat ya. Squat yang paling penting ya teman-teman ya. Nah, jadi squat yang pertama ya standar ya, squat yang standar adalah selebar bahu kakinya ya, mau begini boleh, mau begini boleh ya. Jadi tergantung anatomi tubuh tiap individu, karena ada orang yang lebih nyaman begini tapi dia bisa turun ya, ada yang nyamannya begini. Ya, kalau aku nyamannya begini, ya. Nah, oke. Nah, kunci dari squat adalah bukan memajukan lutut ke depan, tapi adalah menarik bokong ke belakang. Jadi, ya, kuncinya adalah tarik bokong ke belakang, kemudian naik, ya. Tarik bokong ke belakang, tangan, kemudian naik, ya. Nah, kalau takut kejengkang, makanya tangan kita, ya, itu adalah untuk menstabilkan, ya. Begini. Turun, naik, turun, oke, atau begini boleh, terserah, ya begini juga bisa, naik, turun. Nah, ini yang penting adalah dilatih ini paralel namanya, ya, paralel. Nah, sejajar, paralel itu sejajar ya, begini. Tapi kalau teman-teman belum bisa turun, ya sampai paralel nggak masalah. Jadi misalnya teman-teman baru bisa turunnya begini, oke, nggak masalah. Tapi yang paling penting adalah kuncinya menarik bokong ke belakang. Ya, begini ya. Nah, ya, bukan begini, bukan nih. Nah, ini bahaya nih. Kalau teman-teman majunya gini, nah ini bahaya. Ya, bukan gitu. Squatnya adalah tarik bokong belakang. Nah, oke, yuk, langsung. Oke, Mbak Isa. Iya, mantap Mbak Isa, bagus. Ya, Mbak Isa bagus. Mbak Evelyn, bisa Mbak Evelyn? Iya, nggak perlu sampai deep squat ya. Paralel aja udah cukup. Kalau mau di squat nggak apa-apa. Babe? Oke. Om Mamat? Iya. Oke. Om Mamat pas lagi sampai bawah, agak maju ke depan Om. Jadi tubuhnya nggak lurus gini. Jadi pada saat turun agak turun gini. Nah. Ya, sip. Keren Om Mamat. Nah, gitu. Sip. Nah, mantap.
Oke, Mbak Evelyn. Oke. Mbak Nino. Oke. Bu Widi. Yang kayak tadi, Bu. Kayak tadi pagi. Ya, Bu. Oke, Mbak Ida ini. Oke. Mbak Ratna. Iya, bagus. Mbak Is. Oke. Mbak Ratian. Oke. Mbak Be. Coba, Be. Iya. Be, jangan terlalu ke depan, Be. Bungkuknya. Ya, nggak apa, emang kita bungkuk, tapi jangan terlalu ke depan. Mbak Be kayaknya masih agak ke depan nih. Kalau aku lihat. Iya. Nah, oke, Be. Mbak Nunung, yuk, Mbak Nunung. Iya, sip. Oke. Ya. Nah, ya. Nah, teman-teman, untuk mengaktifkan aktivasi otot glutes kita, atau otot bokong nih di sini. Nah, jadi teman-teman melatihnya adalah begini ya. Nah, jadi pada saat turun kan gini nih, naik. Nah, pada saat naik ini tendang. Nah, jadi kontraksikan ini, bokongnya. Turun, kemudian naik. Nah, tendang. Jadi kalau squatnya sampai gini, ya. Kemudian naik, tendang. Nah, turun, gini kan, paralel, naik lagi, tendang. Nah, jadi teman-teman bisa mengaktifkan latihan otot glutesnya gini, ya. Jadi kalau secara gini, ini gini. Nah, ini gini nih. Nah, ini menekan otot bokongnya, glutesnya, itu supaya mengkontraksikan. Nah, jadi pada saat lagi turun ke bawah, naik ke atas, ya, itu kontraksikan secara maksimal untuk mengaktifasi ya otot glutes kita. Ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi harus mulai dilatih. Jadi bukan hanya turun, tapi pada saat ke atas, ya, kemudian kontraksikan. Nah, itu kunci dari latihan squat di situ. Ya. Nah, kalau teman-teman bisa, ya, akan banyak persendian dan otot yang bekerja. Ya, mulai dari glutes tadi yang aku bilang, kemudian paha depan, ya, pinggang, ya, juga kena. Ya, kalau lebih lebar, otot paha dalam juga kena. Nanti kalau misalnya udah ada variasi squat yang lain ya, tapi squat sandal. Ya, tadi secara overall teman-teman udah bisa ya. Kuncinya pokoknya tarik bawah belakang dan jangan sampai ada nyeri di lutut. Kalau sampai ada nyeri di lutut, berarti posisinya masih ada yang salah. Nah, gitu ya. Jadi teman-teman masih harus ada koreksi. Latihan squat tidak boleh ada nyeri di lutut. Ya. Oke, tapi secara overall tadi semua teman-teman udah oke. Yuk, kita masuk gerakan berikutnya yaitu paha belakang, namanya hamstring. Ya. Jadi kalau paha depan, ini namanya quadricep. Ya. Jadi kalau kita latihan squat gini, ini paha depan. Nah, ini bekerja nih paha depan. Nah, sekarang paha belakang, yaitu quadricep, hamstring namanya. Ya, jadi paha belakang kita latihnya namanya good morning. Ya. Good morning adalah latihan kayak ruku. Ya, ini. Oke. Nah, latihan kayak ruku ya. Nah, jadi kayak ruku. Nah, tapi ditahan. Ya. Oh, sorry. Nah, teman-teman nanti kalau misalnya posisi squatnya udah bagus, oke, yuk sekarang kita latih ya. Kita balik lagi ke squat. Ambil dumbbellnya. Yuk, ambil dumbbellnya sekarang. Yuk, ambil dumbbellnya. Nah, kita latih namanya goblet squat. Jadi dumbbellnya kita pegang di depan. Oke, lurus gini dulu. Turun. 1. Oke. 2. 3. Nah, juga penyimbang. Jadi ada pemberat lainnya lagi. Ya. Ya. Oke. Nah. Ya, mantap. Om Muhammad, oke, bagus. Mbak Isa. Oke, sip. Mbak Evelyn, bagus, Mbak. Mbak Ratian, oke. Mbak Ratna. Ya. Oke. Ya, Mbak Nunu. Oke, mantap, Mbak. Mbak Be, mantap. Mbak Ninu. Iya, sip, keren Mbak Ninu. Oke. Ya, sip. Gitu ya. Nah, oke, yuk sekarang kita masuk yang tadi hamstring. Ya, langsung pegang dumbbellnya. Jadi hamstring ini ya. Yang tonton lihat ya. Ini pegang dumbbellnya, ya. Rapetin, ya, kemudian turun. Tahan sampai bawah. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik. Oke. Turun lagi. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Naik. Ya. Tahannya gini ya, takut nanti jatuh ya. Nah, gini ya. Tahannya gini. Oke, punggung lurus ya, jangan bungkuk ya. Lurus. Oke, tahan di bawah. Yuk. Mbak Isa, ya bagus Mbak. Tahan 5 detik. Mbak Evelyn, bagus. Ya, 5 detik naik. Oke. Mbak Ida ini jadi pas naik sama, kontraksi
otot bokongnya, glutesnya. Ya, pas naik. Ya. Oke, tahan di bawah 5 detik. Oke, naikin ke atas. Mbak Ratna bagus. Ya, Mbak Ratna bagus. Oke, Bu Widi. Ya, tahan Bu Widi, mantap. Mbak Nino. Ya, keren, Mbak. Ya, Mbak Evelyn bagus, Mbak. Iya, berasa ya otot paha belakang yang kontraksi, ya. Ya, ada yang tegang, ya, otot paha belakangnya. Oke. Ya, bagus semua. Overall bagus ya, teman-teman ya. Oke. Sip. Nah, nanti mungkin akan berasa juga di sini. Otot punggung belakang, nggak masalah, ya. Selama posisinya benar, lurus, ya. Jadi nggak gini ya. Nah, jadi lurus. Lurus kuncinya adalah tulang belikat, ya. Kita punya tulang belikat di sini nih. Ini gua nih. Nah, jadi supaya punggung kita lurus, ya, teman-teman harus bisa menarik tulang belikat, ya, rapetin. Nah, jadi itu kunci kita ininya lurus, ya. Gitu ya, tonton ya. Nah, berasa ya di paha belakang, namanya hamstring. Oke? Nah, jadi itu dilatih, ya. Caranya itu tadi pakai dumbbell, ya. Yuk, sekarang terakhir otot namanya otot betis, ya, atau calf, ya. Otot betis di sini, ya, betis ini. Nah, jadi latihan sederhananya adalah jinjit. Oke, jinjit, ya, benar jinjit, ya, latihannya jinjit, ya. 1, 2, yuk, langsung ya. 3, langsung semua angkat dumbbellnya. 4, 5, oke, gampang ya. 6, ya, langsung semua. 7, ya, jinjit. Iya, sip. Oke, Mbak Isa, bagus. Mbak Nunung, ini gampang lah, semuanya pasti bisa ya. Mbak Ratian bagus, Mbak Is, Mbak Evelyn, oke. Bu Widi, yuk Bu Widi. Bu Widi nanti praktekin yang di tangga ya. Nah, teman-teman kalau ada tangga di rumah, ya rumahnya tingkat, di ujung tangga bagus. Ya, jadi kakinya bisa begini nih. Nah, jadi pas ke bawahnya bisa turun. Naik lagi, turun ke bawah. Nah, gitu ya. Oke, Mbak Ratna tadi udah ya. Oke, sip. Ini gampang lah, jinjit. Nah, jadi sederhana ya, tapi itu melatih otot betis ya dengan baik. Nah, kalau teman-teman misalnya berasa pakai dumbbellnya terlalu ringan, ya, boleh teman-teman pakai ransel. Ya, jadi ransel contoh. Sebentar. Ya, teman-teman kalau ada ransel boleh supaya untuk bisa menambah beban, ya. Boleh taruh di depan, boleh taruh belakang, boleh, nggak ada masalah, ya. Isi dengan beban dumbbell, mungkin tambahin, ya, mungkin buku dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya menambah. Ya, kenapa? Karena untuk latihan otot calf, ya, itu sederhana, tapi beban kita harus nambah. Ya, jadi taruh depan atau belakang boleh, ya. Kalau depan gini, ya tinggal gigit. 1, oke, 2, 3. Nah, pada saat kita nambah beban, ya, jangan lupa ditimbang, ya. Jadi timbang. Jadi kita tahu kita naikinnya berapa kilogram, ya. Jadi misalnya teman-teman nambahin buku nih, total sama ranselnya ditimbang dulu, ya. Kalau lebih berapa nih? Kalau cuma hanya dumbbell, misalnya kalau buat cewek kan dumbbellnya mungkin baru 1 kilo kan cuma 2 kilo ringan kan. Nah, tambahin ransel, tambahin buku misalnya, ya mungkin jadi 5 kilo. Nah, jajal dulu. Ya 5 kilo gimana? Ya, jadi jangan langsung berat ya. Nah, jadi kalau untuk calf ya nggak apa-apa naikkan tapi jangan terlalu berat juga ya. 5 kilo untuk starting wanita bagus, untuk cowok coba 7 sampai 10 kilo kalau mau ya untuk calf ya, nggak apa-apa karena calf ini otot kecil juga dan gerakannya mudah. Jadi tapi kalau beratnya kita bisa tambah akan lebih bagus hasilnya di otot calf ya. Oke, yuk kita minum dulu, udah selesai ya, kita minum dulu ya. Good morning, everyone. Oke, latihannya udah selesai ya. Sekarang kita buka tanya jawab, teman-teman ada yang mau ditanyakan silakan. Oke, yang ada yang mau nanya boleh buka mic-nya. Kita udah selesai latihannya ya. Jadi itu otot atas sampai bawah ya. Jadi teman-teman harus bisa mulai
melatih semuanya. Ya nanti mana saja dulu dan sebagainya ada ininya, apa namanya? Ada tahapannya, ya. Ada tahapannya. Nanti aku ini lebih lanjut lagi. Kenapa Mbak Lucinta? Sebentar. Tadi aku belum lihat. Ntar aku lihat chat dulu ya. Oke. Coach, kegedean sekarang. Iya, Mbak Cinta, nggak apa, Mbak. Dilatih terus ya, Mbak. Oke. Ya, sebelah kiri ini selalu bermasalah terus, Coach, kalau habis latihan tuh. Sini. Oke. Siku ya? Bagian Iya, siku ya? Iya. Dulu sempat ada ini kah? Mungkin ada kelainan? Maksudnya gini, pernah ada kecelakaan kah atau apa? Enggak. Jatuh? Enggak. Oke. Enggak. Ya udah nggak apa-apa Mbak. Dilatihnya mungkin berarti pokoknya jangan berat-berat dulu. Kalau yang dirasa itu berat jangan dipaksain dulu Mbak. Intinya itu aja. Kayak gitu ya. Iya, sebelah kiri selalu. Ya kiri ya. Oke. Iya. Oke Bu Widi, nggak apa Bu. Ya nggak apa-apa Mbak Ratian gitu ya. Jadi latihannya jangan dipaksain untuk langsung berat. Ya itu. Bagian sendi. Ya jadi persendian kan di bagian siku kan? Iya, siku sini. Iya, bagian siku. Ya coba dulu, Mbak. Nahan gini kan, nahan. Pas plank itu mungkin kayaknya itu juga kadang kalau beban juga ya ini. Oke, coba kalau misalnya ngeplank pakai bantal coba di sikunya. Nah, jadi kasih tahanan di mana? Di sikunya, di bagian yang sakit. Nah, jadi coba kasih tahanan, jadi supaya nggak terlalu sakit. Kita coba dulu di situ ya, Mbak Raten ya. Siap. Oke. Ya, sami-sami Mbak. Oke, ada yang lain? Pak Edi. Ya, Mbak Firin. Olahraga yang baik, maksudnya gini, ini terkait puasa kan. Saya maksudnya sampai hari ini tuh masih buka tuh di atas jam 2 ya. Dan memang lagi mau coba. Tapi yang terbaik itu untuk latihan ini supaya otot terbentuk itu jam berapa ya? Supaya saya mau coba kondisikan, maksudnya latih lagi gitu. Oke Mbak, jadi gini Mbak. Mbak Evelyn berarti udah biasa buka refillnya jam 2 gitu maksudnya kan? Oke. Nah, jadi kalau misalnya kondisi gitu, kalau misalnya Mbak Evelyn bisa atur, mungkin latihannya jam 12 Mbak. Nah, jadi jam 12 latihan. Itu kalau kita ngelatih ya, gini, kalau untuk teman-teman yang awal ya, cukup hanya 6 gerakan aja. 6 gerakan, 8 repetisi, kemudian dengan 3 set. Itu udah habis 25 menit sampai 30 menit kok gitu. Jadi nggak harus buat teman-teman yang di awal, jangan langsung berpikir, wah langsung 1 jam, jangan dulu ya. Karena otot teman-teman yang baru di awal harus ada adaptasi. Nah gitu, jadi nggak bisa langsung diforsir, wah langsung, ini kayak pengen kayak Coach Cebi ini mungkin 1 jam, jangan. Jangan lihat aku ya, karena aku udah latihannya udah 1 tahun lebih gitu kan. Nah jadi ada yang tadi aku bilang, ada masa adaptasi ya, terutama bagi teman-teman yang benar-benar baru nih, yang benar-benar baru mulai latihan beban segala macam. Nah itu harus diperhatikan masa adaptasi ya. Jadi pokoknya kuncinya adalah main 8 repetisi kemudian 3 set. Oke, jadi kombinasi untuk 3 kali. Kalau teman-teman mau kayak tadi semua, mau 3 kali boleh, itu namanya full body workout ya, boleh aja nggak masalah. Tapi nanti pembagiannya bisa, misalnya mungkin push up, latihan, kemudian, jadi gini, untuk push up ya, ini PR yang buat teman-teman masih baru ya, karena tadi kan sebagian besar kalau aku lihat masih banyak gerakan yang belum sempurna. Nah, jadi memang push up aku sudah ajarkan di awal supaya teman-teman bisa memiliki pertumbuhan otot yang cepat. Nah, gitu. Kenapa? Karena push up ini salah satu yang standar yang multi joint yang tadi aku bilang, dan kemudian menggunakan beban tubuh sehingga potensi ya, kita bicara potensi untuk kenaikan massa otot akan bisa lebih cepat. Nah, pokoknya kunci push up adalah membuat formasinya benar dulu nih. Nah, jadi kalau gini turun. Nah, gini turun. Nah, ini harus barengan. Nah, jadi PR yang teman-teman adalah biasanya bokongnya naik. Kalau tadi kayak misalnya Mbak Evelyn, udah bagus turun Mbak, tapi pas ke atasnya bokongnya naik dulu. Nah, kalau tadi Mbak Evelyn gitu ya. Nah, jadi nanti PR ya. Nah, jadi gimana untuk memperbaiki? Kuncinya adalah kita pada saat latihan harus, ya kayak tadi, mungkin harus ada cermin, misalnya itu yang pertama. Kalau nggak ada cermin agak susah, bawa cermin atau gimana, ya mau nggak mau harus ada pakai video selfie.
Jadi paling nggak kita bisa lihat nih gerakannya udah benar apa belum gitu ya. Nah itu harus terus diulangi terus di apa sampai formnya benar gitu ya. Oke, ya Mbak Rata, Mbak Rata masih belum ini ya. Kita lanjut di WA Group ya Mbak Rata. Oke, ya 8 repetisi pengulangan pokoknya ya. Jadi satu gerakan itu kan diulang kayak tadi ya yang aku bilang. Jadi satu gerakan 8 repetisi, ya kan? Nah, 1 detik ke atas, 1 detik ke bawah. Kemudian antar set itu jadakan istirahatnya 60 ya 30 sampai 90 detik ya. Kalau untuk pemula oke lah 60 sampai 90 detik ya, istirahatnya antar setnya ya. Nah, istirahat dulu kemudian baru ngulang lagi 8 repetisi lagi. Nah, itu aja. Jadi jangan digeber langsung 12 sampai 15 repetisi nanti. Karena sekali lagi untuk di awal kita teman-teman harus menyesuaikan dulu ototnya. Jadi jangan sampai ototnya langsung digeber. Jangan. Itu nanti akan jarum, bahkan takutnya malah ada cedera takutnya ya, karena kaget semua ototnya gitu ya. Nah, jadi kita adaptasi seminggu 2 minggu. Nah, nanti teman-teman kalau mau lanjut nanti yang udah masuk minggu 3, mau langsung sampai 12 repetisi, sampai 13 pun nggak masalah gitu ya. Oke, tadi Mbak Ega nanya apa ya? Bentar Mbak, aku cek dulu. Ntar yang chat ya. Oke, Mbak Reten itu ya. Oke. Ya, kombinasi ya Mbak Ega ya. Oke, Mbak Ega, pusat. Oke, gini. Shoulder, oke. Mbak Ega ya. Jadi kalau misalnya plank itu tiap hari boleh. Jadi sebenarnya Mbak Ega kan sebenarnya udah lama Mbak, nggak apa-apa Mbak. Kalau misalnya tiap hari ini, aku bicara buat teman-teman masih baru dulu ya, jangan latih tiap hari ya. Nah, buat teman-teman ya. Pokoknya teman-teman yang baru, latihnya seminggu 3 kali dulu. Ya, jadi misalnya teman-teman tentukan Senin, Rabu, Jumat. Atau Selasa, Kamis, Sabtu. Nah, misalnya gitu, nggak masalah. Ya, jadi kapanpun pokoknya ada jeda harinya dulu. Supaya membiasakan ototnya yang dilatih, istirahat di hari berikutnya. Itu tujuannya di situ. Nah, kalau buat teman-teman yang udah ngulang, yang alumni, yang ulang Mbak Ega, segala macam, mau latih tiap hari, ada beberapa bagian, ngeplank tiap hari nggak apa-apa Mbak. Pusat tiap hari sebenarnya juga nggak masalah, tapi asal dirasakan ada jarum apa enggak gitu. Jadi kalau misalnya kita masih ada yang jarum, kalau bisa istirahat dulu, karena kalau jarum atau DOMS ya namanya, delay onset muscle soreness, nah itu adalah kondisi masih terjadinya inflamasi ya gitu. Inflamasi ada pada peradangan ya, inflamasi itu kan peradangan karena otot kita disobek pada saat kita latihan beban. Nah makanya kalau tadi kan Mbak Evelyn nanya jam berapa nih latihannya, itu tadi kalau Mbak Evelyn udah reveal-nya jam 2, nah berarti kalau bisa diatur ya Mbak ya, itu latihan bebannya jam 12 misalnya gitu ya, jam 12 atau jam 1. Pokoknya mendekati reveal aja Mbak, kalau memang bisa diatur ya. Nah gitu. Kalau buat teman-teman yang kerja yang nggak bisa diatur, maksudnya jam latihannya nggak bisa diatur, ya nggak apa-apa. Misalnya reveal-nya jam 12, ya mungkin kalau bisa workout-nya pagi, ya nggak masalah juga gitu. Di sini kita bicara bukan benar atau salah sebenarnya, tapi adalah untuk optimalisasi ya hasil dari kita latihan beban, kemudian kombinasi dengan real food hewaninya. Nah gitu. Nah jadi pokoknya yang paling penting teman-teman harus berani untuk bisa menaikkan asupan protein. Nah udah, itu kuncinya. Nah jadi jangan misal gini nih, wah makan telur cuma 5 butir aja. Coba kalau satu telur 6 gram proteinnya, satu telur itu ya. Nah berarti kalau kita cuma makan 5, berarti cuma berapa tuh? 30 kan? Nah tadi kan kalau kita bicara tanpa latihan beban aja, ya 46 gram itu cuma standar Mbak, gitu ya, buat teman-teman yang wanita, gitu kan? Untuk pria 56 gram standarnya, belum latihan beban tuh. Nah berarti kalau kita mau menaikkan massa otot, berarti kan harus ada spare kita naikkan, ya kan? Nah kita naikkan itulah spare buat untuk kita istilahnya ya, menambah massa otot kita. Nah gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kalau udah teman-teman serius mau menaikkan massa otot, jangan jangan sungkan, bukan jangan sungkan ya. Pokoknya harus mau untuk makannya lebih banyak dah, gitu aja. Ya, kuncinya gimana? Yaitu semakin dekat dengan selesai latihan beban, biasanya pasti akan ada rasa lapar. Benar. Kalau aku nggak bisa makan banyak kalau misalnya nggak ada latihan dulu. Jadi toto misalnya refill gitu ya, mau makan langsung banyak ya misalnya mungkin KJ atau apa gitu yang bisa 1 kilo atau 2 kilo, nggak bisa. Benar. Jadi harus latihan beban dulu, baru habis itu refill.
Nah, itu baru bisa masuk. Kenapa? Karena ada demand-nya dulu. Kita ciptakan demand, nah baru habis itu kita bisa refill-nya lebih banyak. Ya, gitu ya teman-teman ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau tanyain teman-teman yang baru? Terutama? Izin Ya, tanya. ya Mbak Ida ini. Gimana Mbak? Ya, ya, walaupun saya pernah baca di grup itu, tapi biar memastikan, untuk latihan yang tadi 3 kali seminggu itu, apakah setelah hari pertama di dalam 1 pekan itu latihan bahu atas, dada, lengan gitu, baru nanti di hari kedua di pekan tersebut dilatih mungkin otot perut atau otot paha, bagaimana Coach sebaiknya? Ya, jadi gini ya sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya push up itu kan melibatkan otot dada, bahu depan, sama tricep. Nah, jadi kalau misalnya mau latih barengan push up, latihan dada ya, kemudian dengan latihan bahu. Nah, itu bisa dikombinasi. Jadi push up sama bahu. Nah, kemudian kalau yang bicep tadi sama arm yang gini ya. Nah, jadi kalau tricep itu tadi semua. Nah, jadi kalau yang bicep sama arm, kemudian yang row ya, yang tadi narik siku. Nah, itu jadiin satu untuk bagian lain. Jadi itu gerakan yang untuk menarik. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, nanti yang berikutnya latihan kaki. Nah, mungkin kalau mau dibaginya kurang lebih seperti itu. 3, Tapi kalau misalnya nanti mau semua kayak kemarin teman-teman ada yang nanya, aku mau latihan semua kayak yang di basic, boleh nggak? Boleh aja. Jadi bukan berarti nggak boleh ya. Tapi kembali lagi, kalau misalnya kayak tadi semua nih, itu kan gerakannya banyak. Nah gitu, kalau 8 repetisi dengan 3 set aja itu bisa habis 45 menit itu. Bisa 45 menit lebih ya gitu. Nah intinya sebenarnya kan di awal buat teman-teman masih baru ya, yang masih pemula. Jadi maksudnya supaya tidak terlalu diforsir. Nah itu intinya. Jadi supaya nggak kaget gitu loh. Kalau misalnya langsung digeber semua, nah itu takutnya ototnya kaget. Nah gitu. Nah kaget takutnya nanti ada potensi, wah kayak kemarin ya, kemarin ada kok ini kok 3 hari belum selesai jarumnya gitu. Nah itu salah satunya. Nah gitu. Nah terus, oh iya, salah satu yang paling penting adalah konsumsi ikan. Ya ikan paling penting ya. Nah terus, oh iya, kalau bisa teman-teman nanti kalau misalnya apa di Kata Fitness kita ada siapin namanya whey kefir. Ya, jadi whey ini salah satunya adalah dia protein cepat serap. Nah, jadi kalau misalnya kita bukanya kalau ada whey ya. Jadi kalau kemarin kan ada nanya misalnya whey bubuk di luaran merek apa aja bisa. Cuma yang penting pastikan pemanisnya sukralosa. Itu yang pertama, sukralosa atau stevia. Nah, kemudian tapi sampai sekarang ya aku belum nemuin ada yang whey bubuk di luaran yang kandungannya aman banget gitu, karena masih ada beberapa kayak misalnya contoh masih ada kandungan maltodextrinnya, kemudian ada beberapa yang ya kurang bagus lah gitu ya. Nah gitu. Nah tapi tidak harus untuk whey ya. Nah, tapi kalau misalnya mau whey, kelebihannya whey itu adalah dia protein cepat serap. Nah nanti bisa pesan di Keto Fitness kalau ini tanya Om Yandri, nanti Om Yandri akan infokan. Kemudian untuk yang karet juga, nah karet kita setiap minggu, setiap hari minggu kita juga ada latihan. Nah, jadi teman-teman yang baru pertama kali ya nanti akan dipindah ke grup alumni namanya. Nah, nanti teman-teman mau ngulang minggu depan boleh ya, nggak ada masalah. Jadi teman-teman masih bingung sekarang nggak masalah. Nanti mau ditanyakan lagi di WG boleh gitu ya. Nanti pokoknya kalau kelas basic itu rutin setiap Sabtu sama Minggu. Nah, kemudian hari Minggunya, gue bisa diabetazol, bisa Mbak Wis ya. Jadi ini kan emang asam ya. Nah, campur sama diabetazol jadi asam manis. Jadi rasanya lebih enak ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, kemudian resistant band yang tadi yang karet ya, yang karet variasinya juga lebih banyak. Nah, itu kita biasanya latih di sesi kelas lanjutan atau advanced training. Nah, itu advanced training selalu kita adakan setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu itu sore. Nah, kalau besok ada SFA-nya KF, nah kita baru nanti jam 4 sore besok. Nah, tapi itu rutin ya. Setiap hari Minggu. Apa yang dijelasin tiap kalau kelas lanjutan beda-beda topiknya. Jadi mungkin kayak kemarin kita belajar tentang deadlift, nanti besok mungkin kita belajar hal lainnya lagi. Jadi aku share banyak hal di kelas lanjutan tuh beda-beda. Ya jadi nggak akan sama. Tapi yang sama materinya adalah di kelas basic. Nah itu sama semua. Gitu ya, kalau di kelas basic sama semua. Ya jadi gitu ya. Jadi nanti di info Mami Andri di WA Group ada itu karet itu variasinya juga gerakannya lebih banyak gitu ya, opsional ya, semua opsional.
Kemudian terakhir kalau misalnya mau ada yang apa namanya lebih intensif, mau lebih cepat, yang kemarin mungkin ada yang udah nulis di formulir kan, ada yang gelambiran, ada yang mukanya mungkin kusam dan sebagainya, atau pengen naikin massa otot cepat. Nah, di Keto Fitness kemarin aku udah share itu ada program coaching. Nah, kenapa berbayar? Emang berbayar nih, karena ada amunisi, ada 4 amunisi, salah satunya adalah ini, WKFIR ini. Ya, salah satunya, ada 4. Nah, tujuannya adalah di program namanya program Ketofit 90, tujuannya adalah yang pertama memaksimalkan muscle protein sintesis. Jadi proses untuk menaikkan massa otot, itu yang pertama. Yang kedua adalah mengoptimalkan kolagen sintesis. Nah, jadi kolagen sintesis itu adalah untuk regenerasi sel kulit. Nah, gitu. Jadi misalnya mungkin gelambiran yang di lengan gitu segala macam. Nah, itu udah banyak testimoni dari yang peserta gelombang pertama, ya kita berluncurin bulan Juli kemarin, awal Juli, ya itu udah kita luncurkan. Nah, ini masuk bulan ketiga, ada yang udah gelambirannya udah makin kenceng, ya kulitnya makin glowing, ada yang kemarin underweight, ya udah ada yang naik sampai 5 kilo, ya BB-nya. Nah, itu kurang lebih kayak gitu. Tapi opsional ya, tonton ya. Tapi nanti infonya akan di-share sama Om Yandri, ya gitu. Itu aja. Oke, apalagi ada yang mau ditanyakan? Om Muhammad, kayak udah sering ya latihan ya. Kalau dari formasinya udah bagus kok, ya. Udah bagus, tinggal dirutinin aja, Om. Gitu ya. Yes, coach. Saya mau nanya, coach. Iya, nggak apa-apa. Silakan. Untuk resisten band itu, untuk yang pemula itu tensinya berapa ya biasanya? Apanya? Repetisi? Tensi bandnya. Tegangan. Iya, tegangannya dia kalau ditarik 2 meteran, itu pokoknya 1 karet 5 kilo aja. Nah, ditarik 2 meter. Sekitar 5 kilo. Jadi kalau misalnya 5 karet itu akan ada 5 karet ya. Iya. Nah, itu sekitar 25 kilo. Gitu. Tensinya. Siap. Nah, beratnya. Nanti aku share di itunya. Aku udah pernah tes itu bebannya soalnya pakai yang timbangan koper tuh. Nah, jadi emang pokoknya kurang lebih 1 karet 5 kiloan. 1 karet 5 kiloan. Ya. Oke, thank you, coach. Yuk. Oke. Mbak Isa, ada yang mau tanya Mbak Isa? Oke, kayak Mbak Isa gitu ya. Mbak Isa kan kerja. Nah, jadi sip ya Mbak latihan. Oke, nggak apa Mbak. Nah, jadi kayak Mbak Isa kerja sebelum pagi misalnya mau olahraga dulu, nah, kemudian siangnya refill, nah gitu nggak apa-apa. Ya, kalau bagi teman-teman yang kerja ya kalau nggak bisa, maksudnya agak sulit ngaturnya mendekati, nggak masalah juga ya, bukan berarti terus nggak bisa gitu ya. Tapi kalau misalnya bisa diatur, akan lebih optimal kalau misalnya posisinya adalah kita refill-nya setelah selesai latihan beban. Dah, itu intinya. Oke. Mbak Nino, ada yang tanya Mbak? Gimana Mbak? GBK tutup ya Mbak? Masih bisa lari-lari nggak Mbak? Aku belum GBK lagi. Hah? Tutup? Bisa masuk ring road aja. Oke, kemarin lagi ya? Yang PSBB pertama ya? Iya. Bentar. Ya, gimana Mbak? Bentar, tadi dan berarti bisa kurang makan proteinnya. Oke, Mbak Evelyn. Oke, Mbak. Gini Mbak, jadi fungsinya kalau dia hanya protein cepat serap, ya. Itu yang pertama. Dia hanya pembuka ya. Nah, gitu. Tapi kalau aku sarankan jangan hanya di whey, karena kunci utama kita naikin massa otot justru di real food hewaninya. Nah, gitu. Kenapa? Karena real food hewani itu mengandung mikronutrisi juga, vitamin dan mineral. Nah, itu yang juga sangat mendukung untuk pertumbuhan massa otot, itu yang utama. Gitu. Jadi whey itu hanya pembuka memulai proses muscle protein sintesis. Whey powder atau whey kefir, ya, jadi sama aja. Nah, jadi itu sebenarnya, tapi kalau misalnya kita minum hanya whey terus, ya dia cuma dapat protein tapi nggak ada kandungan, maksudnya ya mikronutrisinya kurang lengkap lah intinya gitu. Nah, kalau kita pakai sumber protein, contoh misalnya telur ya, telur 1 utuh. Nah, kenapa justru telur itu bagusnya malah ada kuningnya? Karena di kuningnya itu ada fatnya dapat, kemudian vitamin dan mineralnya juga sangat bagus. Nah, itu semua menunjang untuk pertumbuhan massa otot kita. Nah, gitu. Jadi real food itu yang utama. Tapi kalau whey itu adalah untuk menunjang protein cepat serapnya. Nah, jadi protein cepat serapnya pada saat memang untuk memulai proses muscle protein sintesisnya itu. Ya.
Tidak, siapa lain ya? Oke, siapa lagi ya? Om Putra, udah jelas ya Om? Om Putra. Oke, mantap. Sip, keren ya Om. Ya, semangat ya Om. Oke. Siap. Oke, Mbak Adel, ada yang tanya Mbak? Dilatih ya Mbak, mulai latihan ya Mbak. Coach. Ya. Ya, Mbak Is. Mbak Isa. Gimana Mbak Isa? Saya kalau olahraganya pagi, terus makannya jam 12. Saya nggak kuat makan, nggak ini Coach. Jadi saya pulang kerja baru olahraga langsung makan, itu bisa ngabisin berat. Ya, bisa kan? Nah, iya. Karena nggak kuat, makannya cuma sedikit. Iya, ya emang gitu. Makanya yang tadi aku bilang. Ya, jadi kalau misalnya emang ya nggak apa-apa. Kalau gitu emang polanya gitu aja Mbak Isa. Ya, untuk Mbak Isa gitu aja ya. Nah, jadi begitu nyampe kayak misalnya kemarin pulang kantor jam 4 ya. Jam 4 atau setengah 4 gitu ya udah jam 4 mulai olga. Nah, mungkin mulai refillnya jam 5 sebelum maghrib. Nah, udah gitu. Pasti bisa lebih banyak pasti Mbak. Karena kalau misalnya kita nggak ada olga, mau kita iya, kalau kita emang nggak ada trigger olganya, kita nggak bisa makannya banyak, memang nggak bisa, susah. Jadi triggernya memang di situ. Tapi kuncinya, ya, kuncinya salah satunya adalah teman-teman jangan minum BPC ya, salah satunya ya. Nah, jadi BPC kalau misalnya, ya. Ya, jadi kalau BPC, kalau kita minum BPC setelah selesai latihan beban, akhirnya membuat jadi perutnya kenyang, ya kan? Karena kalau kita makan lemak, kan lebih mengenyangkan, benar ya? Nah, tapi kalau kita minum BPC sebelum latihan, nggak apa-apa, gitu ya, karena itu juga nambah power. Tapi kalau minum BPC-nya setelah latihan, jangan. Tapi kalau minum kopi setelah latihan, boleh, kopinya saja. Nah, gitu ya, kopi hitamnya aja, gitu ya. Nah, jadi yang kita inginkan adalah kita bisa makannya banyak kan gitu ya. Kayak tadi Mbak Isa nih, ya tadi teman-teman dengar sendiri ya. Mbak Isa nih kerja kantoran nih kalau Mbak Isa. Nah, jadi berangkat jam 7 ya Mbak Isa ya. Jam 7 pulang setengah 4. Nah, tadi Mbak Isa udah bilang nih, kalau nyoba workoutnya pagi, makannya siang, makannya nggak bisa banyak. Nah, benar, memang itu tadi yang aku bilang. Nah, tapi kalau workoutnya sore, udah nyampe rumah, kemudian refill ya Mbak ya, bisa lebih banyak kan? Nah, gitu ya. Oke, sumber protein. Mbak Adel, kalau sumber, kita bicara sumber sebenarnya sama, tapi kalau kita bicara kasta, kalau bicara kasta protein, yang kasta paling tinggi daging sapi, Mbak. Nah, kenapa daging sapi? Dan kenapa juga akhirnya mahal daging sapi? Kenapa? Karena di dalam daging sapi itu banyak kandungan mikronutrisinya itu yang sangat banyak untuk menunjang pertumbuhan massa otot. Nah, jadi gini teman-teman, kalau misalnya punya budget ya seminggu, ada budget diagendakan untuk bisa konsumsi daging sapi akan lebih bagus ya, itu yang pertama ya. Jadi selain asupan real food hewani yang lain ya, telur, ikan ya, kemudian jeroan juga jangan lupa ya. Nah, jadi daging sapi salah satu kalau dari ibaratnya kasta ya, yaitu kasta level yang tertinggi sebenarnya, karena itu tadi. Nah, makanya kenapa daging sapi sebenarnya mahal ya, karena di situ ya. Nah, jadi tapi kalau teman-teman ada budget, ya itu monggo silakan dicoba gitu ya, Mbak Del ya. Kalau misalnya budget digandakan. Jadi kalau misalnya mungkin di kotanya ada restoran IC, ya, all you can eat, nah boleh dijajal ya, teman-teman ya. Bentar, aku baca dulu ya, Mbak Del. Oke, ya Mbak Del. Ya kalau underweight, nah gini ya, Mbak Del. Kalau misalnya, sebentar. Jadi gini Mbak Del, kalau underweight. Nah, yang pertama, kalau underweight fokusnya jangan ada main kardio, Mbak. Ya, oke, Mbak Nani ya, bentar ya, aku jawab Mbak Adel dulu ya. Mbak Adel, kalau underweight, kalau bisa minimalkan kardio. Nah, jadi kardio apa? Misalnya jalan kaki, ya, atau treadmill, dan sebagainya. Karena kalau potensi kardio, itu potensinya di fat loss. Nah, jadi kan sekarang kita fokusnya untuk naikin BB nih, ya, naikin muscle. Nah, jadi maksudnya bukan nggak boleh ya. Nah, kalau mau boleh, misalnya mau jalan kaki ya boleh aja, tapi batasin aja waktunya 15 menit misalnya gitu. Karena kalau dia semakin lama durasinya, kalau misalnya jalan kaki, dia fat loss-nya akan makin banyak gitu. Kayak tadi, ya ini sebelum kelas ada warrior konsultasi kan,
kok turun 3 kilo ya, makin panik. Kenapa ya? Karena ada kardio yang dilakukan gitu ya, treadmill. Nah itu, jadi kalau misalnya underweight, saranku jangan difokusin kardionya, jadi fokusnya di latihan beban ya Mbak ya, gitu. Jadi latihan beban itu difokusin, karena kan bentuk latihan kita ada 2 sebenarnya. Jadi yang aerobik ya, kita menggunakan pernafasan, yang sifatnya kardio. Nah itu sifatnya adalah fat loss. Jadi kalau kita main kardio, mau lari kek, mau goes misalnya, kemudian jalan kaki, itu yang sederhana. Nah itu Jakarta tutup Mbak Ega, IC. Jadi yang kalau mau dicari di Bodetabek itu yang masih buka ya. Ya Depok, Tangerang, ya Bintaro, yang Pondok Aren tuh masih ada yang buka gitu ya. Berenang kardio, Mbak. Betul. Ya, berenang kardio. Nah, jadi kalau banyakin berenang, ya fat loss-nya makin banyak. Nah, gitu. Jadi meskipun ada otot yang juga terlatih ya, tapi dia karena menggunakan lebih ke arah namanya berenang itu termasuk list juga ya, low intensity steady state sebenarnya, tapi termasuk kardio. Nah, meskipun ada otot yang terlatih, tapi dia lebih banyak di untuk kardionya juga. Nah, gitu ini gitu Mbak, gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya kita mau fokus di latihan naikin massa otot, benar-benar fokusnya di pure latihan bebannya. Nah, gitu. Gitu ya Mbak Del ya, gitu. Oke, sip Mbak Del. Oh iya, Mbak Del restonya pindah ya? Sorry, aku belum sempat mampir nih. Ya di Bintaro ya Mbak ya? Ntar kalau ke ini ya, di-share ya di grupnya ya. Oke, Mbak Nani tante ya, sebentar. Cek dulu, berenang. Pilates. Oke, Pilates. Oke, sebentar ya satu-satu ya Mbak Ega. Oke, Pilates. Pilates yoga itu termasuknya stretching. Ya, stretching. Bagus, ya, tapi bukan untuk menaikkan massa otot. Nah, gitu ya. Jadi, Pilates, yoga, lebih ke arah stretching. Nah, jadi, boleh nggak masalah. Mau dilakukan tiap hari juga nggak masalah. Tapi, dia nggak fokusnya untuk naikin muscle. Nah, gitu. Ya. Kemudian, tadi mana? Habis makan terus olga. Mana nih? Nah, ini. Kalau mau makan dulu terus olga, yang pertama, berarti kita olganya bukan di kondisi fasting, ya sayang. Terus yang kedua, kalau memang mau seperti itu, jadakan 2 jam. Ya, karena kalau kita udah refill dulu, berarti harus ada proses digesting. Ya, nah, proses digesting ini makan waktu 2 jam. Nah, gitu ya, jadi harus dijadakan. Gitu ya, Mbak ya. Oke, kemudian, sip, Mega gitu ya. Oke, sip, gitu ya teman-teman.